Bismillahirrahmanirrahim. Fala taku fi miryatim mimma ya'budu haula'i ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl. Wa inna lam waqfuhum nasibahum ghayra manqus. Walaqad atayna Musal kitaba fakhtulifa fihi. Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum. Wa innahum lafi syakkim minhu murib. Wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum. Innahu bima ya'maluna khabir. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Innahu bima ta'maluna basir. Fala taku mongko jono sira Muhammad, mongko aja dadi sira Muhammad, aja ana sira Muhammad. Kowe aja ana fi miryatin iku ing dalam siji kemamangan apa wae, utawa ing dalam keraguan apa wae. Syakin tegese keraguan apa wae. Mimma sangking perkara ya bujuk ingkang gawe sesembahan sapa haula sapa mengkono-mengkono kufar. Bayane minal asnami saking pira-pira berhala. Maknane anna nu'adzibuhum kama azabna man qablahu. Anna sak temne ingsun Allah iku nu'adzibuhum bakal nyiksa ingsun hum ing haula. Kama azabna kaya oleh nyiksa ingsun man ing wong qablahu kang sedurunge haula. Wa hadza utawi iki ku tasliyatun iku gawe seneng-seneng utawa gawe hiburan, gawe nasihat. Lin Nabi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl. Ora padha nyembah sapa kufar utawa ora padha ibadah sapa kufar illa kama ya'budu. Kecuali kaya oleh gawe sesembahan sapa aba'um boro bapak-bapak kufar. Ai kaibadatin tegese kaya dene ibadahe abai. Min qablu saking sedurunge kafir Mekah. Tawakot azab nahum hale teman-teman nyiksa sapa ingsun gum ing alladzina min qablihim. Wa inna lam waqfuhum nasibahum ghayra manqus. Wa inna lan sak temne ingsun Allah lam waqfuhum yakti bakal nuhoni ingsun. Manane mensempurnakan ingsun ning hisabe. Mislahum sepadane man sing qablahu. Nasibahum ing jatah-jatahe kafir Mekah, hadzahum tegese jatahe kafir Mekah menal azab saking siksa. Kaya mangkusin khale tanpa dikurangi. Maknane taman tegese khale sempurna. Walaqad atena lan teman-teman maringi sapa ingsun Musa Alkitab ing kitab At-Taurat tegese Taurat. Fatulifa mongko digawe pertentangan apa fi ing dalam ikilah kitab. Maknane ditasdiki ana sing benerno wa tasdiki lan ana sing gorohno. Al-Qur'an iku dene nasibe Qur'an. Maksude ana sing bener ana sing gorohno. Walau la kalimatun umpama ora ana uta kalimat ketentuan sabab kang wis dhisik apa kalimat mirrobika sang pangeran sira. Umpama ora ana ketentuan ditakhiril hisabi lan ngakhirno hisab wal jazaa lan diwales. Lil khalaiqi maring pira-pira makhluk. Den akhirno ila yaumil kiamat temeka maring dina kiamat. Laku dia benahum yektine digawe keputusan apa benahum antarané kufar lan muslimin. Fi dunya ing dalam dunya. Fima ing dalam perkara istilah kang padha sulaya sapa kufar fihi ing dalem. Wa innahum lan sak temne mukadzibin utawa wa innahum sak temne kufar al mukadzibina kang gorono kabeh iklan kitab. Lapi syakin yektine ku ing dalam kemamangan minggu saking ilah al kitab. Muriben tur mamangno wong liya, maksudnya dene dhewe mamang dan bikin keraguan pada orang lain, menyebarkan keraguan pada orang lain. Mungkin tegese kang numibakno firaidat ing dalam kemamangan. Wa inna kullanan sak temne saben-saben siji kitab sifat tasdid kulal khalaik tegese kabehane makhluk. Lama la yuwafianahu yektine bakal nunggoni utahi lama iku majaidatun. Ana sing maca lama ana sing maca laman sami-sami sapaan. Walamu tilam wati'atun liko samin muqaddarin aw fariqatun utawa fariqah wa fi qira'atin bi tasdid lama. Bi makna ila kang maknane ila. Nek ngono fa'in mongko inu nafiyatun nafiyah. La yuwaffiyanahum rabbuka a'malahum. Yektine bakal nuhoni ing wong akeh sapa rabbuka, sapa pangeran sira Muhammad. A'malahum ing ngamal-ngamal kufar. Jazaa'a tegese piwalesi amal.
Inna usatamna Allah bima kan perkara yang amaluna kang padha nglakoni sapa kufar khabirun dan sing pirsa bibawa tinihi lawan jero-jerone maya amalun kadhuwai kaya dene dohir-dohire maya amalun. Fastaqim mongko istiqomah sira alal amal ing atase amal. Di amri rabbika kelawan perintah pangeran sira wa dua ilan aja ilahi maring rabbika. Kama umrita kaya dene den perintah sira Muhammad. Waman tabae wal yastaqim lan becik istiqomah sapa man wong taba kang tobat sapa man amanat sing iman sapa man maka setane sira wala tatkolan aja lacut sira kabeh tajawaju tegese aja ngliwati batas sira kabeh aja lacut aja menglewati hudud dawa ing pira-pira batase Allah inna usatamne Allah bima lan perkara tak maluna kang lakoni sira kabeh basiron zat sing pirsa fa jadikum mongko males sapa wa kum ing sira kabeh lan mata malu. Wala tarkanu lan aja condong sira kabeh, manane aja berkecenderungan seneng sira kabeh, tamiku tegese aja condong sira kabeh ilal ladina dzalamu maring wong-wong sing zalim. Kowe aja dekat wong zalim dengan arti bimawat daten kelawan seneng. Au mudahana tento basa basi. Au ridon utawa ridho bi amalihim kang ngamal-ngamale zalim. Fatamat sakumun nar. Monggo dadi sebabe gepok mekenani kum ing sira kabeh. Tusi babung tegese mekenani kum ing sira kabeh apa narun rokok. Wa malakum lan ora ana iku dhewe sira kabeh min dunillah saing saliyane Allah ghairi saliyane Allah min auliya utawi pira-pira kekasih yaqaduna kum kang jaga sapa auliya kum ing sira kabeh min sange Allah tumalakum saruna mongko ora den tulungi sira kabeh tumnauna tegese ora den halangi sira kabeh min azabi saking siksane Allah wa aqim lan lakoni sira kabeh as-shalat ing salat tarafain nahari ing pucuk lorone siang sisi duane siang. Sisi duane rupane ail ghadati tegese wektu esuk wal asil lan untuk sore. Ning gone dua sisi iku ana salat ai subha tegese salat subuh wa zuhur lan salat zuhur wal asr lan salat asar. Wa dzulafan lan ngakoni salat ing sepetik sebagian jam uzul fa. Aito ifatan tegese sepetik sebagian nalai sanging wektu bengi. Maknane ail maghrib tegese salat maghrib wal isya lan salat isya. Innal hasanati satene pira-pira kaapian ka sholawatul khamsi ka dene salat 5 iku dibnai iso ngilangi apa hasanat asaiat ing pira-pira ngamal elek. Manane adunung basoko ira tegese pira-pira dosa cilik. Nazalat tumurun apa ayat timan ing dalem wong kebala kang ngambung sapa man ajnabiatan ing wedok liya, maksude ora bojone. Pak barohu mongko ngabari sapa man ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa rajul Ali hada ana ta uta iki hada iku ali ana ta kedue ingsun hada uta iki manane ali wahdi niku pun sebagian sanad niku ali wahdi ali ana ta kedue ingsun fakot hada utawi iki lah keistimewaan maksudnya niki rukhsah faqala mongko dawuh sapa nabi wijami umat iki kedue kabehane umat ingsun kullihim yuskabehane umat rawahu riwayat ing hadis sapa Syekhon zalika dzikra lidzakirin zalika utai mengkono-kono kabeh dzikra dadi peringatan lidzakirin kedhe wong sing gelem ingat idzatan dikse nasihatil muta'adzin kedhe wong sing nampa nasihat lil mutta'idina kedhe wong sing nampa nasihat wasbir lan sabar sira Muhammad yang Muhammad wala ada kaum ika ing atase pilarane kaum sira aw ala sholati utawa nyabari nglakoni salat fa inna wa mongko satemene Allah la yudi ora nyonya sapa wa ajral muhsinin ing ganjarane wong sing nglakoni ihsan bisobri lan sabar ala taat ing atase taat. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ard illa qalilan mimman anjayna min. Falaula kana boyo ana, fahalla kana boyo ana. Hendaknya ada minal qurun sang pira-pira generasi el umamil madiyat itu generasi sing wis kliwat. Min qablikum saking sedurunge sira kabeh. Sapa sing kudune ana ulu baqiyatin, sapa wong-wong sing pilihan. Ashabudine tegese wong-wong sing beragama wafat lan sing duwe keutamaan, duwe sikap sing terhormat. Yan haun akan mencegah sapa ulu baqiyah anil fasad saking kerusakan fil ardi ing dalem bumi. Al muradu de perkara kang den kersakno bi iklan dawuh iku anak yuku nabi. Ai makana tekse ora ana ku fihim dalam al qurunil madiyah apa dalika mengkono-mengkono ulu baqiyatin sing yan haun anil fasad. Illa qalilan kecuali sing sithik lakin qalilan nyuman saking wong anjena kang lametno ingsun minum saking al-qurun al-baqiyah. Panajo mengko padha slamet sapa al-qurun al-baqiyah. Wa min taimin kulil bayan. Wa ta'alan anu sapa alladzina ngake dolam kang padha dolim sapa alladzina bil fasadi lan pengrusakan wa tarhilan ninggal nahi mungkar. Anut ma ing apa wae utrifu kang den paringi nikmat sapa alladzina nu aimu tegese diparingi nikmat sapa alladzina fi ing dalem ma.
Wa kanu lan ana sapa ngakeh mujrimin pendosa kabeh tukang dosa kabeh. Wa makana lan ora ana sapa buka pengiran sira iku yuhlika supaya menghancurkan sapa buka al-qura ing penduduk desa. Oleh menghancurkan bidul men lan sikap kedolimane apa minggu sange Allah lah maring kura. Wa dua kali penduduk kura muslimuna ing nglakoni pembenahan kabeh mukminuna iman kabeh sekalian. Walau sa Allah mengersakno sapa buka pengiran sira la ja'ala kene gawe sapa buka anasa ing manusa digawe umatan ing umat wahidatan kang siji. Maknane ahli dinen tegese pengikut agama wahidin kang siji. Tapi wala jaluna lan ora gingsing-gingsing sapa umat mustalifina iku sulaya kabeh siji ing dalam babagan agama. Ilaman kecuali wong rohima kang melati sapa buka pengiran sira. Manane aroda tegese ngersakno sapa Allah lagu maring wong akeh alsira ing kaapian. Nah iku fala talifuna mengko ora sulaya sapa wong akeh minggu saking din utawa fihi ing dalam din. Walidzalika khalaqahu. Walidzalika walir rahmati wal adab. Khalaqa gawe sapa apa hum ala rahmah lan ahlul adab. Ahlul ikhtilafi tegese Allah gawe wong sing tukang tukaran, tukang khilaf lagu maring din wa ala rahmati lan gawe ahli rahmat lah krana untuk rahmat sing siji. Wa tamatun sempurna apa kalimat rabbika apa kalimat pangeran sira. Wa ya te kalimat rabbika ngene la amla anak ini bakal ngebai ingsun jahanam ing neraka jahanam. Minal jinnati saing kelompok jin ai jinni wa nasilan kelompok manusa asmaina halis kabehane kabeh. Wa kullan lan ing saben-saben suwiji musibah dinasok napa kulan dinakusso kelan nafat nakusso. Wa tanwiru de tanwine kulan iwadun kegentenan anil mudhofi ilae kulama yahtaju ilaihi. Kulama tegese kabehane perkara yahtaju kang butuh apa nabi ilaihi maring ma utawi yahtaju ingkang den butuh napa ilaihi maring ma sami. Nakus sunyirit anu ingsun alai kae ngatasi sira Muhammad in amba'ir rusuli saking pira-pira sejarah rasul. Kabeh sejarah rasul tak critakno mat tegese dadi perkara badalun min kullan. Nusab itu kang dadi nenangno ingsun nutminu kang nenangno ingsun di sebab ikilah kisah ma min amba'ir rusul wae. Fuada kae ati sira Muhammad kal bakat tegese ati sira Muhammad. Wajah alam teko kae sira biadil amba ing dalam ikilah awil ayat of ento ing dalam ikilah ayat apa al-haq apa kebenaran. Wa mau'izatun nan nasihat wa dzikra lan peringatan lil mukminina kedhe wong sing iman. Khusus den tertentu ana sapa mukminin bizikri kan kasebut intifaihim krana oleh manfaat wong mukmin dia kelawan zikra. Fil iman ing dalam iman bi khilafil kufar hale berbeda ni wong kafir-kafir kabeh. Wa kullan ucap sira kabeh lil ladina la yu'minun maring wong sing ora iman kowe ngucap ngene i'malu ala makanatikum i'malu nglakoni sira kabeh ala makanatikum ngatasi keadaan sira kabeh halatikum tegese keadaan sira kabeh inna sak temne kita amiluna nglakoni kabeh ala halatina ing atase keadaan kita tahdidun lagu utawi iki iku tahdid ngelulu lagu maring kufar wantadiru lan ngenteni ya sira kabeh akibat amrikum ing akibat urusan sira kabeh inna sak temne kita muntadiruna ngenteni kabeh dalika ing akibat amrikum walillahi lan ku kagungane Allah saratan kuwi samawati utawi ilmu kegaibane langit wal ardi lan bumi ilmu mate kese ilmune perkara kok kang kok apa mati ing dalam samawat lan ardh wa ilahi lan maring Allah saratan yurja'u den balekno palam urusan kulo wis kabehane amr bil bina lil fa'il wa ilaihi yarji'ul amru kullu wal maqul lan maqul wa ilaihi yurja'ul amru kullu atus kira amasyura yuratu den balekno palam urusan kulo wis kabehane amr fayan taklimu mongko nyiksa sapa apa miman sing wong asa kang maksiati sapa man fa'bud huwa tawakkal alaih fa'bud mongko nyembah sira ku ing Allah wahidhu tegese nglakoni tauhid sira kabeh ku ing Allah diwaca wahidhu ki tauhid nah diwaca wahdahu ki dados hale iku utawa wahdahu hale siji apa tapi ini mau diwaca wahidhu tegese nglakoni tauhid sira kabeh ku ing Allah wa tawakkal lan nglakoni tawakal sira kabeh alaihi ngatesi Allah sik tegese percaya sira kabeh sama wa sako yasiku sikotan sik tegese percaya sira kabeh diiklan Allah fa inna mongko sak temne Allah kafika iku zat sing nyukupi sira Muhammad wa maruka lan ora ana te pangeran sira bukhofilin kelan wong sing lali amal sing perkara yang malu kang lakoni sapa ngakeh wa inna ma yuakhiruhum am sing akhirna sapa Allah ing wong akeh liwakti maring waktine wong akeh amma ya malun bagian qiraah amma tak malu wa fi qiraatin bil fawqa niati kelawan titik dhuwur manane amma tak malu wa maruka bukhofilin amma tak malu ini kalau terangkan tugas tunggal sing sakotiyah. Kodiyah pertama, gitu. Tema pertama tentang
Fala takufi miryatin mimma ya'budu haula. Ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl. Wa inna lam waqfuhum nasibahum ghairu lahu. Kanjeng Nabi niku sebagai tokoh agama. Niku sebetulnya yang kesekian kali dapat informasi-informasi yang berseliweran, baik niku saking ahli kitab maupun saking mitos-mitos jahiliyah. Baik saking ahli kitab maupun saking mitos-mitos nopo jahiliyah. Mitos-mitos jahiliyah niku menerangkan bahwa wong pinter itu mesti wong ahli kitab. Ini ku tiang Yahudi atau tiang nopo Nasrani. Orang Yahudi Nasrani telah mengalami beberapa perubahan agama. Dan itu akhirnya pengikut-pengikut Nabi Isa mendudukkan Isa sebagai Tuhan. Jadi Isa yang terima Nabi didudukkan sedemikian rupa, akhirnya menjadi Tuhan. Ketika Nabi Isa dituhankan, diarani anaknya pangeran nopo Trinitas, bagian dari tiga yang tunggal niku duwiti. Nopo jenenge Tritunggal niku, Trinitas Tritunggal itu. Kemudian syahadatul Islam niki rumakna. Iku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus wong kafir-kafir pinter. Ayo Muhammad itu cek nakalane. Isa diarep anggap anake pangeran gak terima. Isa diarani para pangeran gak terima, tapi dekne dhewe mendudukkan dirinya selalu geser pangeran. Ini la ilaha illallah menyebut Allah, Muhammadur Rasulullah menyebut Muhammad. Intinya Muhammad itu nakalan. Isa kon trimo darani Rasul wa abduhu, dekne dhewe posisine napa? Geser napa? Pangeran. Lane wong Kristen nang wong Islam limo. Wong Islam itu ya nyembah Allah mbek Muhammad. Ketulisan musala ning imaman Allah mbek napa? Muhammad. Niku kula meneh ra pati setuju. Niku kula termasuk komplain. Artinya ya ada setuju itu udah harus sampai ikut tidak setuju. Musuh kadung gawe. Kowe lah ya ra keliru ora karepe. Keliru ora karepe ora napa. Kongko di sepuro mergo ora napa. Sebetulnya itu akan lebih ideal kalau yang kayak pengimaman itu tulisannya hanya Allah. Kalau nulis Muhammad ya utuh. Dengan utuh ini status masing-masing jelas. Misalnya la ilaha illallah status ketuhanan, Muhammadur Rasulullah status kerasulan. Karena memang tidak ada sanad dari Quran hadis tulisan mau Allah Muhammad jejer itu gak jelas. Cara sing maca wong Denmark, wong Inggris bingung. Iki Allah Muhammad itu sing pangeran tokoe sing ndi? Lakone itu sing ndi? Sing kenge sing napa? Iki Tuhan Bapak be anak kok pangeran be kancane itu gak jelas. Tapi dengan ditulis lengkap, nih kalau nyuwun ditinggali galim selain, nah nulis lengkap, ya, sehingga dengan lengkap itu status masing-masing jelas. Misalnya paling kaya Allah Jalla Jalaluhu, misalnya Muhammadur Rasulullah. Dia ini ditulis nih misal, pendiri Pak Kiai Sopola. Artinya aku pengen tertera bisa ya ditulis, gampang dong. Pendiri Pak Kiai. Pokok donasi ratri mau tulis di sana wakil jadi Sopola. Jadi kalau sesuai pengimaman, lah paham. Kok Sopola ratri mau tukang bersih. Jadi dia ngajar no ikhlas, gak tertera, gak terima, repot paham. Ngajar ikhlas, saya agak tertera no. Sehingga kalau pihak banyak tidak setuju. Sebaiknya kalau nulis itu sempurna. Kalau Allah ya misalnya Jalla-Jalaluhu atau la ilaha illallah, kalau Muhammad ya Rasulullah. Sehingga kita tidak kayak yang dialami orang-orang Nasrani, di mana Isa menjadi Trinitas, Tritunggal dengan Allah, atau Isa dianggap anaknya Allah, pangeran. Ini pun memang menjadi masalah. Wah, nanti Nabi mulai grogi. Dari ajaran ini keliru. Walau berapa itu waktu, Nabi tinjaknya. Wong kok nyembah waktu lah tandur salatan. Waktu gak manfaat sih, gak manfaat. Pangeran juga aneh. Wong Islam kan orang madhep kabeh. Lah ya Muhammad itu ngarang mau nyembah waktu. Dene dhewe tak ora madhep. Wah, perkara meneh. Terus gak ditutup ya.
Akhirnya kaji Nabi nak tawaf nggak mengatakan apa aja kangelan deh. Gara-gara diajaran nak waktu gak madoroti, gak manfaat. Ya, akhirnya kaji Nabi nggak mengatakan apa dia komentar. Termasuk di terus Umar nih. Umar nggak mengatakan apa ini akhirnya komentar. Alim tu anaka hajar. Aku roh aku kuat. Yo latar dulu walatan pak. Yo ramadoroti gak manfaat. Walau lah ani roai Rasulullah wa qabal suka apa qabal suka. Bawa orang nabi ngambung kue, ya ratu ngambung. Ya orang wajar atau wiridan ngambung hajar apa kok ngono ada apa? Tidak ada KPIH yang mengajarkan begitu. Semua wiridan ngambung hajar aswad mesti kabul hajar sih. Sayyidina Umar yang sebagai Amirul Mukminin malah ngajar begini, alim tu annaka hajarun la tadur wala tanpa walau la anni ra'aitu Rasulullah qabla suka masuk suka aku ora lewat ya ramadorot ya manfaat tapi aku ora nabi ngambung kowe ya melo-melo ngambung tapi dhewe ora karepe penting ya GR tetep nopo penting ya GR tetep nopo nah carane kabeh ya kaya ngoten super proses nanti pulau ini pas umroh dia ngambung hajar apa? Daripada ngambung komentar orang ngambung. Tiba ngambung komentar malah tidak. Akhirnya model gaul, model oke. Nah itu ngambung isyarat koado, kayak itu ngambung langsung isyarat betangan, terus tangannya di ngambung. Akhirnya hajar apa itu jauh, saya pikir. Jadi ajaran Islam ya harus ajaran gaul, kon dada, terus kon apa? Itu. Apa beda ya, betul jauh. Jadi itu jauh tradisi kawat, paham? Dulunya ABG gawe itu. Lu nggak tahu prosedur hajar apa karena itu. Nah itu nganggu isyarat. Terus ngambung ngambil barang sing tinggal. Prosedurnya kan, nah ini aku ini aku dulu. Makanya bukan paling susah. Mengenai PHC belum susah. Ngadepi atel-atel itu susah. Nganggu umar dia mau ngakek. Pada asal jadi nawa komentar. Itu ada silsilahnya. Jadi Allah itu selalu sampai ono walatan bisul hakon apa bilbatil. Ciri utama kebenaran dengan kebatilan itu mesti mirip. Gini kok Islam menentang nyembah berhala. Delala Islam mewajibkan sholat itu cuma ada Ka'bah. Ka'bah ya nopo? Wah, malah kotak orang nopo. Ini kok masalah. Jadi mulanya beberapa ulama mengatakan terus piye jika pilih kan tidak cepat terus sebab niku semua yang terkait dengan fisik niku didamel ritual yang tidak mengikat niku rumah tenang sama rasa tersinggung itu anu wong alim udah rasa tersinggung daripada ilmu anutan anu wong alim takbire jelas maroji'e napa madhep Ka'bah iku ora prinsip-prinsip amal dibotekno 16 bulan ketika Nabi pindah ke Madinah malah kan madhep ning Baitul Maqdis. Iku bukti nak madhep Ka'bah tidak mengikat. Iku nyatane Nabi nate kan madhep Baitul Maqdis. Tok padha-padha kiblatul Anbiya. Madhep Ka'bah ya ora wajib meneh ketika fi sholatil musafir. Iku khaitsuma tawajjahat rohilah juga sampai numpak pesawat, numpak bis, sholat sesuai madhepe bis, madhepe nawa pesawat. Mereka hakikate sing kita sujudi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulane Islam akhirnya nerang, madhep Ka'bah mau prosedur formal, tapi tetap faena malualu fasama wajib. Kowe madhep diwae tetap madhep Allah. Tapi hakikat yang demikian itu sebetulnya hanya menolak orang-orang kafir yang mengatakan madhep Ka'bah itu madhep waktu. Tapi bukan berarti menjadi syariat Islam. Kayak akhirnya aliran sesat itu nak sholat 4 rakaat, yang 4 arah. Jadi rakaat pertama madhep mulon, kedua madhep ngalor, ketiga madhep etan, keempat itu. Jadi alasannya, nak madhep mulon tok, sana Allah ning kulon dia sirik. Nak ngalor tok, sana Allah ning ngalor jadi napa? Sirik. Akhirnya aliran arba rakaatin bi arba'in napa? Jihadin 4 arah. Dengan 4 nomor, ya, 4 rakaat dengan 4 rakaat. Ini ya keliru juga. Ini rumah Nabi. Sehingga kanjeng Nabi mulai mamang karena setiap ritual agama kemudian dikait-kaitkan dengan tradisi yang salah juga. Ya, yang salah.
Sama tak ceritani dadi nabi ku loro. Ora nyembah berhala lalakon madhep Ka'bah. Jare wong kafir Muhammad jarene apa? Kalau nyembah watu, dene salat dhewe madhep. Lah wong kafir ora iso diterangno. Wah, aku sujudku muni subhanallah wa bihamdihi subhanarabbiyal a'la. Ora sujud ning watu. Misale ditantang wong kafir kene, jajal ke salat madhep ngetan nak wani. Ayo repot kita dhewe ra wani, untuk wong kafir ora kerjas muni ngono. Tetep ora wani iki ditantang wong kafir dalane dicerdas. Kowe nak pancen Ka'bah iku ora mbok imani liwat Allah. Saiki salat madhep. Ora ada segeman tentang teman-teman loro, itu kayak loro. Ini kita nyata. Batal-batal kaji nabi kita alami beberapa proses intelektual, artinya proses informasi sing sepihak, sing terkait umurudin, terkait nopo, terkait apa? Ini ku kasus masalah Ka'bah, kasus masalah nopo, wow masalah penuhanan. Jadi ku apa ditulis jejer nopo. Hingga orang kafir jari ini orang mensejajarkan makhluk ke Allah. Ternyata jenenge dhewe dijajarno sinten? Untuk mau kafir Mekah karo musala Indonesia, cara sing jajar Muhammad tok ngene wae. Pendirinya ditulis, wakife yen apa? Ditulis. Biasane masjid itu kan jeneng kok masjid desa-desa. Kados masjid desa kula narokan jenenge Masjid Ar-Rahman. Kuriyen pendirine Buris kula Ar-Rahman. Untuk anak putune iki mimpin. Ya biasane kiai kan donatur mek kiai ning bento. Kok biasane kiai rapati juga donature napa? Masjid-masjid tak kata kan jenenge tiyang. Kok donature ra trimo agak tertera yo. Tapi jenenge napa? Itu masalah-masalah iltiba. Ya masalah-masalah napa? Dan ini akan selalu kita alami ngantos samangke. Masalah pembunuhan nggih ngoten. Niki rumono tenan ya wonten sare. Kanjeng Nabi ketika Fathu Mekah. Ya, ketika Fathu Mekah niku beberapa perempuan dibiat itu kalau dalam riwayat 400 perempuan dibiat ning gone asli sofa. Jadi Kanjeng Nabi pinarak teng sofa sing atas niku perempuan-perempuan tengene mak kanggon sae sing isor. Kanjeng Nabi teng dhuwur pol atas di puncak sofa itu. Terus ngisore Sayyidina Umar. Dia persisnya tadi kejadian. Ngisore sinten? Sayyidina Umar. Wonten beberapa sahabat. Lah Kanjeng Nabi ora, ya kiai. Ngadepi wong itu langsung ora teramati gelem. Kon biat Umar juga gelem wong itu. Biat Ali ra gelem, kudu dibiat sinten? Kanjeng Nabi langsung. Sehingga ada ayat ya ayyuhan nabi idza ja'akal mu'minatu yubayyinaka ala isyrikta billah. Pokoke ora oleh musyrik, ora oleh zina. Lah pas repot wala yaktulna auladahunna. Yo cuk, kowe wong wedok-wedok yo nduk ora oleh mateni anakmu. Pertama, kowe wis musyrik nek yo. Ala sikna bilang yo. Wala sikna nyolong, do dibantah wong wedok-wedok. Dari sapa Kanjeng Nabi dibawa? Nek ana wong wedok ora ono wong wedok cerewet kabeh. Aja nyolong. Ya Rasulullah, bojo kula medhit, nek kula cara nyolong ra manut. Jadi bojone ku medhit. Lah wong Arab tak lupa 2 bulan 3 bulan mergo perdagange teng sam, nek mboten nyolong mboten. Akhire Kanjeng Nabi terpaksa. Ya nyolong tak ada ya. Lho niku ati to kan. Niku teng ngomong gitu, bojone Abi Sufyan. Abu Sufyan ku medhit, gak tau nek anggaran longgaran. Dia nomor suwi. Nek kula ora nyolong ra mangan. Akhirnya Kanjeng Nabi, ya cuma nyolong bahasa halusnya kan, jauh jumbo sing apik lainnya. Bahasa halusnya nyolong kan jumbo sing apa? Apik. Khudi dari khudi, pokoknya khudi mayak siji, gue jumbo sing satu kotak. Ya cara Kanjeng Nabi jumbo, cara sing wedok jumbo, cara sing jumbo tetap nyolong, tetap apa? Nyolong. Ya, sekali pengurus masjid, pengurus pondok proposal. Nah, kini marah lah jemput tak ada. Lah kadare wong raket terpakai. Repot. Terus wala yaktulna auladahunna. Aja mateni anak lha iku sing Nabi ketok salah, ketok disalah-salah. Diucap itu buliye. Hendon duwe anak jenenge Handola. Jenenge anak cilik disusui di rumah, mate dipateni pas perang Badar. Orang ngarah mak aku mateni anakku dhewe. Nak cilik tak rumah gede rumah pateni yo. Robbaina hum sigharan wa qataltum kibaran. Iya cilik tak rumah iya, Mas, tapi nak gedene kok pateni. Mergo bendun bojone Abi Sufyan. Sing ngunyah-ngunyah jantunge sinten?
Hamzah itu mergo dendam dekne dia anak jeneng Handolah iku mati dicincang zaman perang Badar. Mulane Kanjeng Nabi Padunau cuma mateni anak orang ngarang nak tak rumah cilike gede kok mateni yo. Kanjeng Nabi yo jago yo meng. Umar kudu ngakak-ngakak. Iku dadi Kanjeng Nabi meng semuyu Umar kudu padha tidak Umar kudu ngakak. Mergo seneng dene sok hendon kalah ku seneng. Akhirnya Hindun itu Islam. Kenapa Hindun diparingi Islam? Mergo salah Hindun ngunyap jantungnya Hamzah. Iku bahasa Arab gawane dendam seorang ibu. Mergo dekne dia anak jenis Handolah yo dipateni pas perang apa? Badar. Iki ben mana jadi kiai itu. Nek ana jadi kiai itu siap dibantai kok Kanjeng Nabi ini. Bela tenang puas ae terus. Nabi mu ya dene piye ngomongnya kejadian yang ngoten. Wala yaktulna apa? Waktu ketika wala yaktina bibutane. Nah anak anak ojo aku dadi anake bapake. Iku jenenge anak dino sing dinisbakno ning bapak. Di produk jowo tapi diapokno ning jero. Mulai dicek ya akeh babonan selingkuh diapokno bapak. Wong itu Arab kan akeh semua. Yo dugu yo kemenak. Orang wae lewat pengeran kasus itu. Ini disebut walayatina bibutani yaftarinahu baina aidihinna wa arjuli. Ini bahasa halusnya selingkuh lunak. Quran muni selingkuh kan gak pantes. Dibahasakno aja geman nutupi barang antarane sikil loro. Maksudnya ya kasus perselingkuh. Nah, kasus selingkuh paling fenomenal itu kasusnya Khalid. Jadi Khalid bin Walid bin Mughirah. Lalu Khalid itu sahabat tapi tetap gendong. Kok anaknya gendong. Ini tentang sama itu tetap rasa itu kok rumah nong kita arah. Coba kalau nanya sahabat, ben orang sampai nakal itu orang sejarah aja. Lah aku lah jadi ikut ini orang nakal. Kanjeng Nabi ini orang nakal lebih. Bodoh aja loh. Khalid itu bin Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu musuh besar Kanjeng Nabi. Musuh besar Kanjeng Nabi yang terkenal kan Abu Jahal. Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu musuh Nabi. Akhirnya Quran nerangno eleke Walid. Yen niku wala tuti kulla hawatim mahin hamazim masyahim binani manna ilil khairi mu'tadim atim utul lim ba'da dzalika napa jadi kemana mas kowe ojo geman anut wong sing tukang sumpah manna ilil khairi penghalang kebaikan utul lim wong wis serakah jadi min sing terakhir jadi Walid itu ben Mughirah. Jadi sampai coba marani boya. Bu Muhammad nyifati aku mbek sifat sono. Tak kok di sing 8 paham aku. Sing 8 aku paham. Ya tukang sumpah, tukang ngalang-ngali. Aku sing 8 kok ora paham sitok. Iku janimen. Jare aku termasuk bangsa Quraisy mau ngaku-ngaku tok. Mergo Walid termasuk dinasti nopo? Aku ra ya anake Mughirah wong Quraisy. Tapi aku ngaku turunan Quraisy kok jare mau ngaku-ngaku. Nah, sampai gak nerang lebih dulu tak pakai. Akhirnya gue cerita. Beberapa anggur boleh. Perkara itu urusan di rumah tak perkara. Beberapa anggur apa? Aku khawatir untuknya nih bapak pakai khawatir diwaris membeli. Famak kan tuh arrohiyah. Terus gue itu kangen kebur apa tuh? Lah gue itu juga anak itu. Lho iki tenan sampe delok teng tafsir tawi, teng tafsir. Sing tafsire mana ilil khairi mu'tadin atim utul limba dari kanopo. Wah, ini waris betul. Dibeli itu anak hasil lho. Jadi tak jane nasab itu ada kepada Khalid bin Walid bin Ra'i ya, jadi bin kan. Ada Khalid yang diwakil. Barang masuk Islam, tidak boleh ya umat. Tahu kan Nabi perang menang aman ayu-ayu jelas bagiannya dia bungsik. Kita kok tidak kok aku jelas bagianmu. Lah malah nak jelas orang aku malah orang ngomong dulu jelas. Dari apa sih katakan sana? Oh dasar oleh anak Eropa. Lo ni gue tenang, ni gue tentara. Mengenai taranya tadi arah lama. Arah lama pidato milih tengah aman terus gampang-gampang. Mulai Kanjeng Nabi sering niat sanging dalam, sahabat dulu makan, jadi imam sholat. Kanjeng Nabi takut, mana pokok dulu makan.
Kuna nara karu si ambil jahiliyah. Kulon kau eling zaman perkara saja. Jadi cocok. Anu demenan, repot. Sing mantan wong nakal iki cocokane urusan apa? Repot. Lah sing mantan sing anak-anake dipateni wis Islam tapi hindun ngoten gak kira kuat gitu. Ternyata hindun minyak jantungnya Hamzah itu ya Allah denda. Makanya dalam perjalanan sejarah Kang Libatong itu ya iso. Wahsi itu budak Afrika, Iran, elek budak. Wae Abi Sufyan, wae Hind. Dia dijanjeni payung rabi merdeka. Nak gelem mata ini sinten. Mulane dari Wahsi beberapa kali aku roh Umar ning ngarepku, ya roh Ali ning ngarepku, tapi ra tak pateni. Pokoke dekno perang berkecamuk, gak tahu kepikiran mateni sahabat iki. Padahal beberapa kali Umar ning ngarepku, jadi cara tak tusuk mesti kena. Tapi aku itu agak merdeka, perjanjiannya materi sinten. Makanya kekalahannya Hamzah itu bukan karena Hamzah tidak hebat. Ketika Said Hamzah jumtrok perang sampai wong liyane, ditusuk oleh Wahsi koburi. Mergo dia mau fokus mengurus itu Wahsi. Ya jangan-jangan versi Hindun sing mateni Handolah anaknya sinten Hamzah. Mulane ketika dibiat wala ya rasulna Allah jaluna kue yo ibu-ibu ojo sampai mateni anak. Itu nak konsumasi usul, gak ngaras dengan ibu-ibu mateni anak. Nak cilik rumah gede upah ini usul. Lah ibu-ibu di situ banyak dua pemuda yang bisa perang di luar kafir. Artinya di materi toha, di materi sinten. Mana kira tak janggal, karena Allah sahabat mantan orang kafir nak tobat langsung diterima. Artinya perkara ini satu-satu ibu. Perkara ini apa? Sampai kan nggak terima kan? Hindun untuk batik di tongko, tahu ngunyah jantungnya Hamzah. Nah, Hindun cuma kalau anaknya apa? Paham ya, itu bentaman rasa sejarah. Jadi betapa ada mudahnya membawa agama. Karena pasti ada tragedi sosialnya. Pada level aplikasi pasti ada tragedi nomor. Sebetulnya kalau aliran sekarang ya, aliran perdamaian itu bagus. Antar umat beragama jangan perang jangan apa. Tapi sejarah munculnya agama pasti begitu. Kecuali Nabi Isa, itu satu-satunya Nabi sehingga ngelairno tragedi baru. Tuwabok pipi kanane pengedana pipi kiri. Tapi malah fatal lagi. Mereka orang tahu ngamuk, orang tahu keliru, malah jangan panai pengiran. Wong kok sempurna nih ngono. Nah pengiran, panai pengiran gak mungkin. Malah loro ini, wes kusuk disalah paham. Disalah. Nanti kita sedikit itu kusuk-kusuk loro. Wong nak kusuk mesti dimitosno dongane mandi. Dimitosno ahli suara. Akhirnya tamu rono yuk supaya tokone laris. Dikaya ana pesugihan. Akhirnya dikaya apa? Tak ada kiai kaya kula misa-misa orang Arab yang itu. Lor iki kusuk lor. Bapak anu gak ada konco. Namanya Kiai Abdurrahman itu kusuk tengkupan. Mun sepuh, tani iki suka. Mun ambil kula cocok. Kula geger kusuk suwi-suwi. Perkarane wong soleh-soleh saiki dene gunung kawi. Tambah kusuknya tambah tamu yang akhir. Rata-rata di dungo apa? Di saat ini Gusti Kiai tidak ada gunung kawi. Kalau dengan pun bener. Kalau dia nakal malah jalan di bener. Jebule ning soleh yo betul, napa? Orang betul dia. Kene karo soleh ku ayo tim rokok. Kiai lah jadi tim rokok. Salat kopiah, batia, wiridan. Karepe kan tim rokok ora. Tapi masyarakat memandang mesti cara kapitalistik. Tapi kayak sosok untuk semua itu nak menolak. Wong anak PPNS di pangkat juga itu nak menolak. Jadi kiai dewi itu anak tadi mau PNS, kalau orang yang tamat, nah kiai ngaku etikane kanjeng Nabi. Nah orang jalur coba sholat, bang pangkat dunia, bang pangkat dunia apa? Kalau alhamdulillah kok menangi kiai gebun. Jadi alhamdulillah kalau menangi bahwa mereka ternyata gebun. Jadi kalau sempat ngamuk, wes pintu kabar, ojo terus. Kalau itu di sanad mutasil memang. Termasuk kiai paling populer di kalangan pesantren. Itu Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid Pasuruan itu kebetulan memang ibunya beliau, bapaknya beliau itu saudaranya, bapaknya Mbah Saya. Jadi misalan dengan saya. Ini gue cerita.
ketika beliau dengan segala kehormatan tamu dari berbagai penjuru sowan beliau, nanti marani Pak Oleh gurunya beliau. Kemana matur ngeten, Mbak. Kula niku saleh tak bawa kula piyambak. Tapi sakniki kula kaya pangeran, wong boleh kula, wong boleh. Dulu macam-macam. Dari dulunya, itu terserah aku sehingga Kiai Hamid Pasuruan, tiap orang yang sowan kepengen nyata-nyata dengan jamaah di dalam dino full. Kadang di jamaah itu dino nopo. Ininya beliau itu kan mau kepengen soleh, perusahaan Kiai teman-teman. Mau soleh itu gampang, kalau ngomong sholat subuh jamaah ya soleh, sodako ya soleh, ngadui selingkuh ya nopo. Soleh, orang usah ke wisata wali songo, mensoan, wali-wali dan jalan masih dalatan. Barang soan wali utama sering malah ketun kok bojo kutho sing elek omong iki. Mergo ngajar rombongan panaya dhewe sadar sak bojone paling. Lho bar ziarah kok ketun, perkarane sadar sak bojone paling. Kadang sing ketun perkara utange akeh. Nah panitia ketun gak berarti. Lho keluar boten pengamat, orang keliling saya tuh sering darah, laporannya itu ngoten. Wah, akhirnya itu tahu kerja waktu nanti. Bujuk kan dibintu baca aku. Lanang itu kumpul, tapi jelas ya itu HP. Tapi nak hukum lanang itu kumpul tetap orang HP. Kalau takoi konsisten, hukum jawab ya. Ya eling mati ku HP, yang jelas yang akhirat. Hati itu kalau nak eling akhirat itu HP. Eling akhirat itu HP, nak orang itu ditafsiri meratukan. Nah Muhammadiyah ditafsiri sebuah kono, wahabi, kono, kayak hati itu eling akhirat itu. Tapi udah ini nggak eling akhirat, eling nggak bujum paling enak. Kalau muslimat fatah ziarah rompet cuma ada, bujum dia paling, salah omong terus. Hasil ziarah, hasil haji tinggal tuh dia terwata, begini aku. Walau sebelum semua itu Indonesia paling ayu, itu paling elek orang Uzbekistan. Pokoknya nak orang berwai, tolong Turki. Ini daerah dia benar-benar mungkin berhaji malah memperbandingkan perempuan inter. Bukan Tiongkok. Ya macam-macam. Intinya balik lagi. Ketika kita menyoal tempat-tempat nakal karena ada lelaki perempuan kumpul, juga ada sarana kebaikan, ya ada lelaki perempuan kumpul. Jadi pola beragama ini susah karena selalu ada kemiripan dengan kebatilan, sehingga ada walatat bisul taktono. Jadi kita tidak pernah tahu ganjarannya ziarah, belanang wedok kumpul, kadang lirik-lirikan, akan tidur ambek kan. Ganjarannya ziarah neng wali ambil ikut duit utangan terus akhirnya terlantar macam-macam akeh nanti wawahu nopo nah itu kepengen melaku orang sing tak rugen no melaku tapi nak melaku dewean juga diutang dan diwakili mbokmu sing tua orang sing rumah atau bojomu sing terlantar ya orang sing selalu tidak ada kepilihan ya makanya kalau ini matur Kajian Nabi itu pernah ragu karena pola-pola beragama itu akan ditandingi pula atau akan semirip pula dengan pola-pola jahili. Sebab itu Nabi diperbandingkan terus mas, gue jari oleh mata ini kok. Tapi nyatanya anak-anak tinggi rumah mulai cilik gede-gede kok. Begitu terus pertanyaan. Termasuk masalah tadi. Wala yatina bi bustani yaftarinahu baina aydihim wa arjulihim. Delalah sing dadi panglima perang paling sukses iku oleh anake dinten. Wah, dadi wong Islam utang jasa ambek anak hasil selingkuh. Mulane jarene Ibnu Taimiyah ojo geman menyang wong lasih. Wong lasih ku nak bela kebenaran nekat. Lah kebenaran ku tak dibela wong sing nekat. Wong saleh artinya itu kan. Ayo sampean kalau kelompok-kelompok sing tukang nutu ibar, nah alumni pondok mesti muadab berdua. Alumni preman kalau kelompok itu nyuduk ya. Momental preman itu rumah. Betul tak ceritanya, Abu Bakar wes Islam, ya Islam ya apik waras. Ya waras rasmi. Tapi Kanjeng Nabi kan mageti gendul-gendul sing siap bunuh. Kanjeng Nabi mikir, masing Islam Abu Bakar jenis ini cara hasil. Ngene-ngene tok akam.
Dia yang bodoh pokoknya terkenal orang preman. Isane mangan nak gula. Rupa-rupanya Umar itu preman. Isane mangan nak cucu gula. Nak cucu gula menang dia lebih bisa mangan dibayar. Baik, Tomek Tyson menurut dia. Kayak apa itu? Akhirnya Umar tadi nanti cocok. Wiki mungkin tak juga. Akhirnya itu Allahumma aizal Islam di rumah. Gusti Islam ini jenengan duhurno, jenengan kuatno kelawan Umar. Tenang, Umar berkomentar utak berpreman mulai. Adi jenenge Fatimah maca Quran hasil dadekno sebabnya dene napa es. Kanjeng Nabi diparani Umar diamanno Sayyid Hamzah. Mereka rawan dibunuh, nyolone cek preman. Jebule dekne golek Kanjeng Nabi mergo ape ikrar mau napa? Semenjak niku karena Islam di bawah Umar sing mantan preman, awal sangka ada waktu jahrah. Ini ku aja-ajain Nabi secara terang. Kok Umar gentenan, gue pedang marane Abu Jahal, Abu Lahab diparani kabeh. Angger kowe ganggu Muhammad tak ini. Abu Jahal yo priyayi ora marah. Abu Jahal diparani Abu Lahab kowe preman-preman diparani. Kowe ganggu Muhammad tak. Wah, orang aman. Jadi dengan negatif Nabi disembadani Allahumma aizal Islam Allah. Jelalah era yang suwe di wonten Khalid bin Walid. Itu jadi panglima perang paling apa? Sukses. Padahal Khalid bin Walid bin Rabi. Nama itu paham. Jadi wala tuti kulwa hawla bimahim hamazim masya'im binamim manna ilil khairi mu'adasin abin utulin ba'da ikan Allah umarani boy bu Muhammad itu nyifati aku sangat sifat itu aku ngakoni kabeh kecuali kita tinggal pakai jadi ini aku anak yang ngomong itu mau ngaku-ngaku itu maksudnya waduh bar itu yang mikir padahal rahasia keluarga nanti orang tahu nggak paham nah kamu itu nah aku khawatir dunia kalau ini jadi itu artinya begini ya dalam beragama itu masalah keluarga, masalah politik, masalah macam-macam termasuk perselingkuhan keluar lah kan Nabi mimpin konting ruwet sampai setengah dan diarahkan tentang Allah Subhanahu. Lalu kalau nak terjun pengiran, pengiran itu minggu juga mau digaya besitok, jadi ambil aturan. Pengiran dua versi aturan tunggal, jadi itu aturan ya. Karena dalam tempat paling nakal sekali pun pasti ada aturan. Keliru orang yang bilang, enak jadi orang nakal juga. Enggak ada di dunia kebebasan, pasti semuanya pakai aturan. Misalnya sama yang ini orang nakal, boleh orang lunting. Nanti yang boleh menikmati paling ayu orang peraturan sing bayar paling orang. Enggak ada peraturan yang menek, nah tapi wali bayar lain sing enggak tahu sih. Tetap orang peraturan sama. Paham deh? Ya foto-foto ning nggon nakal ya aturan, ning nggon aturan atau ning nggon tolak. Foto-foto. Mulane perintah perintah dino enak tinggal dino. Mugol dino wajib nyorok. Mutu palu kenyor, mutu bayar di sana kuat, malah morok. Ninggal sih orang dia. Tapi nak dino kan enak. Ya kayu, nawa pinjek kok, untuk pengen pinjek kok. Kira kepengen, nggak malu. Malu Indo, untuk rakasnya ditulis pengen orang elek, untuk kepengen tetap rakasnya untuk pinjek ke. Jadi perintah tinggal dino itu perintah rahmat, berkoyak nak murah. Napa? Toh kita masih dibolehkan kali. Yang sing untuk wong elek sesuai keelekan kita. Ini kan ya elek untuk nolong. Tapi pengiran itu pinter. Jadi kok uang mulai total buat ambil uang sing ininya. Jiwa di pengiran. Mengalami uang itu uang. Kongko ngayu-ayu judus-judus. Sehingga sahabat uang sing kepengen hilang. Paham kenapa? Berarti sahabat kok berumah. Oh ini akan tingkang alamat itu. Punya diri kalian. Jadi sebetulnya sel-sel pada tubuh kita itu semuanya mengarah pada ta'ul maksiat. Semuanya mengarah pada anti-normal.
Karena sistem kenikmatan manusia itu pasti kalah dengan sistem nurani. Ya, pasti kalah dengan sistem nurani. Wong selingkuh itu dosa. Coba sekarang begini, kalau nanti mau hadis ini sampai nangis, ngendikannya kali Nabi, umatku kurang ngalah, sepakatnya kesesatan bukan. Misalnya tempat-tempat remang-remang, mereka tidak bisa berorganisasi bikin partai politik. Karena mereka yakin itu pasti partai tidak populer. Meskipun mereka punya kekhawatiran, misalnya partai Islam menang, menolak ekstasi gubernur, ayo dari partai, kenapa dia eksistensi, tetap rawani. Karena nuraninya mereka sendiri sadar, itu tidak populer. Misalnya maling. Wah, negara dipimpin orang soleh-soleh tetap maling, jaga kriminal. Ayo gawe partai maling. Nanti maling menjadi legal karena presiden sampai bupati ini ternyata tidak terbesit pikiran begitu karena mereka sadar gawe ide partai maling itu ide yang tidak populer. Itu dari kaki Nabi ngadani kiai ngadani pulau sampean ojo geman kue putus asa sampai dakwah mereka kebenaran itu gawane titrai manu itu uang paling nakal dia tetap senang kebenaran. Untuk digampang maling atau tengah maling. Mestinya kan gawe syariat maling, jaga dunia ini orang neraka. Kurang aja, dunia aku maling. Dunia maling, dunia maling betul. Pak, itu terlalu siap ya. Mungkin maling tidak dimalingi. Wong tentu karena sopan demo. Misalnya jalur-jalur wong nganggo tangan kiri bentak-bentak. Orang itu kayak akan begitu, buat bentak-bentak di tangan kiri. Wong orang sopan, padahal dia tahu dikuling dan apa-apa. Sopan, tapi dia tetap pakai standar. Sebaiknya orang itu harus sopan. Itu dawai kanjeng Nabi, la tasami ummati ala dolalat. Umatku itu tidak akan sepakat dalam satu kesesatan. Mereka sama rasa khawatir. Entah itu Hollywood, entah Bali, entah Rio, entah mana saja. Itu tidak akan memilih pemimpin yang punya reputasi buruk. Sengaja pemilihnya adalah orang-orang di Jawa juga begitu, di mana-mana seluruh dunia. Ini menjadikan Nabi, mereka Nabi itu bangga, umat dan umat yang baik. Maksudnya, tidak ada kebenaran atas kejahatan atau kemaksiatan yang mengarah menjadi legal. Misalnya maling, sebetulnya masalah maling itu kan sederhana. Kalau mereka bikin partai dan menang, maling dilegalkan, orang mau penjara, paham ya? Iya betul. Atau prostitusi, nggak perlu kena perda, karena mereka sepakat bikin partai dan menang dan mereka pemimpin. Tapi itu tidak akan terjadi. Yang dikatakan Nabi Ilayomil. Bahkan yang mantan berzina, mantan maling pun kalau sudah jadi pemimpin, tidak akan berani bikin undang-undang yang melegalkan atau yang menyarankan, yang paling banter itu membebaskan sebagai asasi manusia. Saya tidak sampai menyarankan atau mensyariatkan tidak. Ini dijaminkan di Nabi lah, tetapi umat itu Allah umat itu tidak akan sepakat dalam Jadi kalau terangkan tentang masalah wa aqimi sholat tarafahin nahar wa zulafam nahar. Tapi ini kira kena diundur. Malah cerita seperti ini dulu. Ini kalau sahabat itu ada nggak anak yang nakal. Tapi perkaranya itu faktor genetik, faktor normal. Ada kali Nabi ke zaman gue mau ngakak rumah berbunyi perkaranya ini zaman sih. Ya orang-orang ajar lagi. Orang sahabat yang jelas nggak mau sopan potongan. Sahabat itu batul kurma. Agar begitu sahabat itu batul kurma yang teratoma. Sembrojo wong ayu. Tapi itu batul kurma mungkin. Milah-milah itu, sing tenggero langsung sari. Wah itu dia pun. Jadi tenang ini tak. Sari tenggero apa? Ya. Dasar kok apa? Imam ini itu. Kamu betul. Aku kan tidak sini tak tahu ya. Jadi kalau gitu lagi lu boleh ngadukan Nabi. Kalau niku nopo ngalami ternyata. Kalau Nabi duga-duga. Cuma kalamu itu bodoh di orang Islam yang ambil semua, bodoh dari orang Muslim. Lalu orang apa itu? Jadi mulanya memberi keterangan adalah iman kobalan apa? Ajnabiyah. Lalu sudah tubuh korban dari ini, sing tembiro tuh ini apa? Sakit, tembiro siap.
Jadi walhasil akhirnya ada dulu kapal ini wajib sholat dulu. Kemudian saya ini sholat ini kalau tak orang itu yang ngambut. Jadi, tapi kalau kesalahan sahabat itu jadi barokah ilayomil. Ya, ini sunnah kita juga lalu sudah gue kapal itu soal ngambut. Dan itu kita harus berjujur juga. Terus nanti coba. Tapi itu itu. Ketika itu lagi, kajian Nabi Muhammad itu memimpin sahabat yang mantan aktivis jahiliyah. Jadi sahabat itu orang-orang ini setelah sahabat, tapi masa lalunya kan sebagian mereka kan mental-mental jahiliyah. Sehingga jenengan jangan mengatakan sahabat yang tahu ngambung uang, masa kita uang biasa kan ngambung. Sahabat itu mantan preman, gue cilik itu lahir gue Islam, gue Islam itu umur 3 tahun saya mati gitu. Lagi nopo, tak soleh ketuaan ini tetap umat dong, nopo, tetap nopo, umat. Untuk pegawai kesimpulan, sahabat yang tahu ngambung, kemudian kita uang biasa nih, tidak bisa begitu. Sebab juga, sebagai yang kita mengalami, sebagai yang tobat menurut tapi jelas orang caranya tobat nih, Pak. Mereka kan benar Gustur. Mana wartawan pengerti sebagian dia yang nakal, Pak Gustur dia itu kan orang suci kok, banyak yang nakal dari Gustur. Malah mereka kan boleh nakal. Kok kita? Karena mereka tahu caranya tobat. Kalau kamu jangan, karena kamu nggak tahu caranya. Kamu tahu hukum, itu yang boleh melanggar yang pakar hukum. Tahu cara ngakali tahu? Kena aliran, nggak ada itu ramen ziarah kubur. Nyamornya tiang kan berkode leman, Gus, kok suka ziarah terus. Habis berteman dengan hidup digorongin dulu. Rumah kita ada urusan orang Bali deh tau. Dan keluar anak kiai, kaca anak kiai, jadi tiktok kiai video. Kemudian juga dari jabat ke Bapak Pulau. Habis berteman dulu, orang itu di bawah apa? Dulu tuh ada kantor pulau, tadi itu ternak sapi bilang-bilang, mana yang kurang tadi itu? Dulu gua mahal mana rumah. Nah, aku tahu orang betul bodoh itu. Akhirnya milih awal Bapak. Ada padam ya, boleh melakukan itu. Jadi awal manusia dibuat ini di awal nomor itu hari kami angkal gitu bangsa. Betul masalah kalau niatnya menghilangkan fitnah toh. Paham ya? Jadi Islam sendiri itu lahir dari sejarah yang tidak ideal, yaitu kadang kita akan untuk dipimpin Mongolian, dipimpin anak Zino, anak Jawa, tidak perlu. Islam itu bisa melebur semua kesalahan di masa lalu. Qulil ladzina kafaru iyan tahu yughfar lahum ma katakan pada mereka yang kafir, sekali mereka bertobat yughfar lahum ma semua yang masa lalu dianggap ini. Maka kita melakukan jasa sama Khalid, ternyata bin Walid, bin Rom. Kita utang jasa sama Umar, ternyata Nabi tertarik Umar krono soleh, krono menangani bulan. Pertama Nabi tertarik Umar krono soleh, mereka tertarik tukang nopo. Wah ini kena air cocok ini. Mereka musuh akan di meja. Mari kita turun teman-teman, mari rapati prospek paham. Iya ini tetap butuh berdikat, butuh apa? Dan itu mesti milah-milah yang mantan apa? Ya, tapi resikonya kadang umat, kadang apa? Karena kadang kalau orang sering umat, kadang orang sering itu betul. Dan itu pula yang dialami oleh pola terus nanti. Ketika Kanjeng Nabi wafat, Abu Bakar jadi khalifah, itu panglima perang masih khalifah. Ketika Umar masih khalifah. Perang beberapa kali dipimpin khalifah itu menang. Tapi oleh Umar, Khalid dipecat. Kenapa? Dipecat. Soalnya banyak yang nanya. Ya Umar, kenapa Khalid yang prestasi perangnya bagus menang terus dipecat? Jawab Umar, saya tidak mecat Khalid karena ini. Nak ini berkafir dunia. Maka pihak orang kafir yang terbunuh terlalu banyak.
Padahal ciri utama Islam orang membunuh itu tidak tujuan utama, membunuh karena konteks perang saling membunuh. Kamane ora akan hidup dakwah, mergo kafirin entek kamane dakwahane, ora akan hidup dakwah mergo kafirin entek. Ya tenang, sampeyan di santri preman, rasul dakwah wong kafir wong dikenangan dijototi berderet kiai. Kowe berderet kiai preman, wong masih seneng kiai, mergo kenangane wong dijototi berderet kiai. Akhirnya setelah era umat dipecat, terus soleh jadi wong sing soleh normal. Jadi mental preman yang membunuh kan bisa membunuh orang Islam. Saya ini diwalik mata ini wong. Saya kira gue rasa mental mata ini mulai nih. Wiridannya ini ngomong. Jadi wiridan nanti mati. Sampai kenang mata ulurnya ngambung amat orang pamit bareng itu. Lu kok itu tadi itu Khalid bin Walid bin Ros. Paham? Tadi ini bin sampai masalahnya kan. Antara agama dan non-agama, pola hukum sosialnya itu mirip-mirip. Dan ini akan menjadi masalah. Butuh ulama yang menjelaskan kalau agama itu membebaskan. Misalnya begini, sholat subuh Pak repot, esok-esok tamu. Esok tamu yang hanya wudhu. Dia hanya wudhu. Ternyata orang sholat perlu repot. Esok-esok tuangi olahraga kapan sekali. Kok kalau kan benih? Paham? Kok kalau apa? Orang wiridan soal praktek dan untuk apa? Nah, boleh kalau kenyataan untuk. Jadi pola agama itu sama dengan non agama itu mirip. Sehingga nanti pernah ragu, aturan mainnya itu pernah ragu. Dari pengiran, kamu jangan ragu. Maka perbandingan agama pernah dibandingkan non agama. Terus memiliki wonten ada. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Semua cerita para nabi itu dinasihatkan sama Allah kepada Nabi Muhammad sebagai pembanding. Ben Nabi tenang hati. Nah ini pulau pas ini di jam 5 pagi, 5 sore. 1-5 sore kalau lawan Bojonegoro. Badan itu wangsul dulu. Pulau Pondok 70 tak cerita. Wong nang bagus wong alim di pengaruh mulang. Ya aku loro kabeh. Nasibku iku koyo nabi-nabi dicek. Dadi loro kabeh. Nganti mate ra tenang. Tuh ben aku mlebu swarga ora iso tenang. Enak wis Islam awam. Mlebu swarga yo wis tenang. Terus wis pokoke kamar tenang. Jadi ulama itu saya tenang. Jadi kalau tak apa-apa sakit. Sama nanti. Jadi ulama itu nyorok. Nyorok itu artinya nak umat jadi manusia ini nyorok. Akhir ceritanya Rasul diceritakan oleh kanji Nabi. Dan kanji Nabi ayam. Tapi dia ayam bukan tenangan. Dia ayam saya. Misalnya nggak sih. Nabi Adam itu diberdui kanji Nabi kan suara. Kemudian langit. Pas mikrofon itu termasuk. Ini hadis sokat. Pas mikrofon kanji Nabi ketemu Nabi Sinten. Itu Nabi Adam itu hampir. Itu Sinten. Itu bapak Adam. Ketemu Nabi Adam, marhaban ini soleh ini anak turun itu sing soleh dirangkul. Sempurna Nabi Adam, kalau anak putu rakyat itu jalan. Sempurna ketemu Nabi Muhammad. Karena kaji Nabi menikmat, Nabi Adam kadang bunyi senang, kadang namanya. Jadi kaji Nabi apa sampai Jibril? Kena nopo ya Jibril. Nabi Adam nerangnya. Ya Muhammad, hadhihi aqidatun min dzurriyyati yadkhuluna al-jannah fa'afrah. Wahai asfidah dengan umat yadkhuluna fa'ahsan. Nabi Adam pun itu tertentu. Aku nak eleng anak turunku sing dadi ahli swarga aku seneng. Aku dulu. Tapi nak eleng anak turunku sing ahli neraka aku susah. Aku nangis. Padahal ahli neraka sakmu nanti anakku tuh deh. Oh, kamu tenang. Kowe mencari suka dewean di mobil dewean. Mungkin dia anak 5. Orang tengah main atau pegawaian minta turun. Orang tengah main kasus itu rempah tambahin mana itu rempah. Iku mau 5. Mau 5 dia anak 5 putus rawe. Kamu mungkin soal kafe. Kalau yang buatik setengah buatik. Akhirnya dia tetap pusing.
Nah, ilmu tubuh sing rengkeng iki belum sholat pun. Iku nyekelahnya kita, ramen laporan jodoh itu, lebih mengekekkan dulu. Lah Nabi Adam cerita tentang ketemu Nabi Muhammad yang melangit itu apa sih? Muhammad awal tentang Nabi, nak dulu utuku sing ahli swarga aku dulu. Tapi nak dulu anak utuku sing ahli neraka. Susah, padahal kabeh ahli neraka anak utuku. Ibrahim ke ngoten. Mau selanjang ngowah. Ini sumpah. Nah ini gak kaya aja di rokok paham? Upatin namanya. Nah apa itu? Jadi apa kan kami senang-senang? Abu Lahab, uang paling bejat, yang kelahiran ini kan sampai Tuku Amat di Merdeka khusus gue rumah Kanjeng. Abu Lahab tidak andina. Wali nabi susah tak boleh. Uang yang paling prestasi yang gue proses kelahiran beliau jadi andina apa? Sampai kan Nabi nangis-nangis ini kira. Kusina Abu Lahab panjang pun dengan cara andin rokok tetap kayak keringan. Kopi wajah tadi terkeluar ada. Sampai pengiran dituruti, nak juga tentang jadi cinta. Pertama yang dia hormati kelahiran Nabi luar. Ya. Intinya kan Nabi itu sumpah, dengan suara lah sumpah. Ya itu. Tapi kalau barang itu ngalir di rumah, umum urip dia urip, umum ini ada umat yang video-video kadang nangis. Artinya ulama Nabi itu sudah tidak karena proses sosialnya pasti begini. Adam akan disusahkan oleh eling Julia yang jadi alim. Nah, lu susah tenang, mana butuhnya tenang. Pertama ada oleh Pak Haji, dia butuh mau makan, yang jualan dalam ngombe merah atau pusing, butuhnya bakal pusing. Nah, mulai ini pentingnya wa ilaihi yurja'ul amru kullu. Itu akhir urusan pangeran. Pak dulu, terus penting gue itu juga benar pangeran. Kalau hukum sosial dipikir perbuatan. Mereka tak Nabi aja mau ditangis no be anak jenenge Qabil sing nakal, mana di sini. Nabi Ibrahim disusahno bapak Azar sing gak belum iman. Abu Thalib kanjeng Nabi disusahno Abu Thalib paman donatur ra belum iman. Abu Lahab sing proses kelahiran baru ya belum nopo. Jika terjadi yang saking Allah, wes mualaf senang jadi Islam jadi bapak orang nopo. Nah, ini pentingnya ngaji. Sebetulnya kalau masalah sosial begini itu nggak usah dibawa ke agama. Ya sudah, semua itu urusan Tuhan. Nah, ini ahli sunnah darahnya dan ini rumah tenang. Kiai-kiai yang pakai generasi tobat, itu tobat tenang. Inna kalau ista al umrohullah walam takul liwahidin min hadhihi ummah kafir lam yuhasab alaihi. Ini satu kearifan dari ahli sunnah apa wala. Kamu sahure-hure ora tau ngomentari wong nak dekne iku mati kafir, iku ora mau bisa. Sementara kowe menfonis dia mati kafir, sementara dia mati iman, kowe malah ono ki. Misalnya ono wong salahane kafir. Dekne mati yo ala kafir, misalnya mendeme disalib. Misalnya. Tapi kamu kan nggak pernah tahu dialeknya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh ora kita, misalnya kowe ra komentar iku mati kafir. Artinya orang-orang ajaran Islam, kowe wajib ngomentari wong nak kafir matine ndak ada kewajiban Islam. Mulane ahli sunnah darani kowe ora kita sama sekali. Misalnya ra ngomentari wong sing mati kafir, kok komentari ndak mendesak, kamu ndak harus komentar begitu. Paham? Meskipun cara lahir matinya ala kafir, misalnya prosesinya kafir. Kan sekarang banyak, misalnya anak Cina, anak orang Kristen masuk Islam, anaknya mesti bingung. Kadang soal kiai bapak orang pun rokok, mesti orang Nasrani. Tak jadi kiai ini rokok jauh, bapak boleh rokok. Ya orang Nasrani, mati Nasrani ini rokok. Bapak kalau mati ini Nasrani, orang disalut dan apa. Tidak mendesak seorang Muslim mengomentari bahwa dia mati kafir. Tidak ada tuntunan syariat. Nak uang mati itu wajib berarti mati kafir. Umpama kowe ajaran itu mati kafir ora kita paham. Sementing ora ono apa. Artinya dia nak menang. Ya nak menang kan Nabi lah tak koyo nak wong mati kafir kok bener.
Tapi tidak boleh menyebut wong itu mati. Karena kita tidak pernah tahu dialeknya dia dengan Tuhan. Karena iman urusan hati. Bahwa secara doa syariat tentu dia tidak boleh dikubur di dalam Islam. Kalau disolati karena tentu nak mungkin itu aja. Karena hukum yang kita tetapkan adalah hukum nomor 2. Ini disebut wa ilaihi yurja'ul amru nomor. Itu urusannya pengeran kabeh. Karena apa Ibrahim di bapak kabeh. Kanjeng Nabi di paman Abu Thalib kabeh apa. Ini penting kolaborasi. Mergi sakit itu mau wonten syariat. Ilmu hakikat kuwi. Piwai termasuk ajaran Quran yang hakikat karena urusan Allah wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu. Kabeh urusan-urusane pengeran. Sementing kun Pak Guru nyembah pengeran, ora ajaran wong kon di aji sidik. Kalau sering kita kamu, terus wong itu kan nakal nanti dengan mau mati dengan sholat, wong yang nakal, dia termasuk gue yang nakal. Cuma wong Islam itu rasul, itu wong nakal. Itu alami misalnya, wong Islam yang senang ciri utama Islam itu ciri utama Islam itu cingkrang, kecuali kanjeng Nabi itu cingkrang, kanjeng Nabi cingkrang, nasi orang dianggap orang anut kanjeng Nabi. Nah, tukang moni itu orang kanjeng Nabi itu tukang nopo. Jadi sing orang moni itu orang kanjeng Nabi, sing tukang moni itu orang kanjeng. Dan mau terkapil orang anut sinten? Mungkin yang mau terjadi dalam kanjeng Nabi. Paham? Misalnya orang dalam berpakaian tidak seperti Nabi. Misalnya orang itu ngaku pakaian orang cingkrang misalnya. Tapi 80% tetap minimal anut kanjeng Nabi. Rupanya gak utuh, nutupi aurat itu saya ada loh. Saya ada loh. Mau sampai anut 90% nutupi aurat gara-gara 90% itu gara-gara gak karu. Artinya kita masih bisa menghormati orang Islam karena kita nganggap mayoritasnya masih ikut sinten kanjeng. Misalnya mau nganti sarukan nutupi aurat saya ada loh. Saya ada kanjeng. Belum sholat di masjid. Syariat ini belum jamaah syariat ini. Masa hanya karena model pakaiannya kita beda terus kita tentang nggak bisa jadi kan tidak ada adil. Paham ya ini perlu. Ya begitu juga masalah yang lain. Misalnya gaya senjata, gaya senjata itu betul-betul. Walau semua ngiring ini, jadi igane Adam bilang sitok di calon Hawa bertimbu Hawa. Kamu aneh ngiring ini dari nutupi, karena ditutupi untuk balik. Orang-orang wah. Nah ditutupi apa terus apa? Nah kalau tidak sing jubuk apa? Ya pengeran juga. Sing jubuk sing jubuk kok doa. Ya kan sampai jubuk sing jubuk. Mandi ini, orang sing tenang-tenang wae repot. Nah, orang Turki malah nyata dia. Makanya sebagian riwayat kanjeng Nabi kalau sholat waktu ayat dua kata jadi biasa, atau iktidal, kata apa? Iktidal. Orang sing sholat, tapi di standar ada riwayat itu kanjeng Nabi meletakkan dua tangannya di bawah dada dan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Ini macam apa? Tapi formatnya kan tangan kiri opong ini kan tidak jelas. Ya macam-macam, pokoknya variasi paling akeh nunggu. Yang jelas sampai menutupi kadang lampunya rongkancingan barang. Wah itu perkelawan tenan. Macam repot, acur-acur itu susah. Yang jelas kita sepakat itu tidak satu sifat, tidak satu nomor. Ya, tidak nomor. Tidak syarat. Kalau penjaga itu syarat, tentu tidak ada riwayat dari Nabi pas sholat ngadeg gendong putu. Jadi Nabi beberapa kali sholat pas ngadeg gendong putunya di rumah. Kadang gendong Sayyid Husain. Itu nunjukno nak penjaga tidak syarat nomor. Tidak syarat nomor. Karena orang Turki yang ekstrim nak sholat itu biasanya. Ya biasa banget. Tapi itu nyulayani riwayat hadis sholat. Nah, riwayat hadis sholat tetap mendapat ya. Untuk berdirinya tetap nopo. Yang di soal ulama itu misalnya setelah iktidal itu tangan kayak apa? Rata-rata ulama kita mengikuti dibiarkan. Jadi pas khusus iktidal nopo dibiarkan. Kemudian
Nabi tiap takbir itu roka ayat kecuali nanti di bab takbir minal sujud sing dipisahnya minal apa? Sujud itu hanya Allahu Akbar tanpa mengangkat nomor dan sebagainya dan sebagainya. Jadi format-format ibadahnya ini butuh sangat mutasil ila Rasulullah. Dan sebagian besar format ini toh sudah dilakukan oleh mayoritas umat Islam seluruh Indonesia. Maka hanya karena perbedaan yang tidak bersyarat-syarat atau tidak sah kita menjadi geger. Malah bolak-balik masuk, ini penting nih. Masalah ini urusan ilmu, supaya siapa saja mau belajar ilmu. Misalnya kayak kunut, kalau bolak-balik masuk, kalau lah sering gak kunut, entah berapa tahun dua kunut mau makmum Muhammadiyah, ya berapa tahun dua kunut makmum NU. Sajane kalau bagi ulama orang niat NU, ya anu tong sapi Sebetulnya dalam terminologi ulama itu tidak ada NU, tidak ada Muhammadiyah yang ada, anu sapi atau tidak. Jadi kalau ulama itu sering dengan logika Syafi'i atau Maliki atau apa? Hambali. Karena itu lebih familiar dengan marotenya. Karena dia tahunya mazhab Syafi'i kada, mazhab Malik kada. Dia tidak terbiasa dengan kitab-kitab mazhab NU kada, mazhab Muhammadiyah. Karena itu tidak ada, memang. Jadi yang namanya ulama tetap familiarnya sama apa? Mazhab Syafi'i kada. Imam Syafi'i mengatakan kunut itu sunnah ila yaumil qiyamah. Ketika dibantah, tapi Kanjeng Nabi kunut bantah 1 bulan, tidak terus. Alasan Imam Syafi'i, sesuatu itu akan menjadi sunnah ila yaumil qiyamah, meskipun Nabi hanya melakukan sekali 2 kali. Misalnya Nabi itu poso Senin Kemis. Semua ahli hadis sepakat Nabi poso Senin Kemis. Juga sepakat Nabi tidak selalu poso Senin Kemis. Paham ya? Artinya Nabi tidak mesti puasa Senin, tapi pernah. Akhirnya puasa Senin Kemis menjadi sunnah ila yaumil qiyamah. Begitu juga menyangkut Nabi itu pernah umroh. Umroh menjadi syariat ila yaumil qiyamah. Hanya pernah. Tidak bisa kamu katakan, wah Nabi kalau pernah itu sekali ya kita ambilnya sekali saja. Misalnya Nabi pada Senin Kemis yang riwayat hanya 3 kali, dan itu 3 kali saja, lebih dari itu wah ya repot mana. Nabi mulutnya hanya 1 bulan, kita niru 1 bulan saja, di luar itu nopo? Itu istilah masalah-masalah istihad. Nanti repot namanya. Kalau beberapa diskusi menyangkut mazhab, ya masalah perbandingan mazhab itu apa? Ini baca mazhab itu. Misalnya Imam Tenggiri Wahabi ini nyata. Kalau beberapa kali ditanya, Gus, saya tuh kalau haji itu kan Imam Masjid Haram itu kan tidak baca Bismillah. Padahal Bismillah ayatun minal fasih. Memang dalam banyak riwayat, hampir semua hadis sahih kasus Barok bin Azib, semua sahabat ketika ditanya anaknya itu periode Nabi ini, bukan menami Kanjeng. Ini mesti jawabnya kan, Sallallahu khalfa Rasulillah, wa sallallahu khalfa Abi Bakr, wa sallallahu khalfa Umar. Falam asma, ini redaksi hadisnya, saya hafal persis. Falam asma ahadam minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Saya sholat makmum Kanjeng Nabi, makmum Abu Bakar, makmum Umar. Falam asma, redaksinya itu subjektif, nisbi. Saya tidak pernah dengar mereka yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Tidak pernah dengar oleh Imam Syafi'i ditafsirkan Nabi itu baca, cuma bacanya tidak jahriyah, tidak nomor. Tidak mendengar itu kan subjektif. Bisa saja imam itu baca, tapi dia tidak dengar. Kecuali riwayatnya begini, falam yaqra' ahadun minhum. Semuanya tidak baca. Bismillah. Riwayatnya itu falam asma. Ya, saya tidak mendengar. Nah, anak-anak terus ngomong lah ini sholat dulu wajib maca Fatihah. Aku ora tahu permukaan Nabi maca apa. Saya nggak tahu maca Fatihah. Wong aku ora tahu permukaan Nabi maca. Curang-curang, maca apa? Memang sholat di Masjid Haram tidak ada yang baca Bismillah, tapi masalahnya riwayatnya itu falam asma ahadum. Tapi
lagi pula apa hebatnya pakai standar Masjid Haram itu kan keputusan politik. Bukan karena sentral Islam kemudian menjadi panduan Islam seluruh. Itu keputusan politik. Kebetulan Pangeran Saud memilih mazhab Wahabi. Tentu yang imam Masjid Haram ya tokoh-tokoh nopo. Jajan misalnya Mekah NU, aku itu kan urusan sama seperti misalnya Istiqlal, Solatin, NU dan Muhammadiyah. Karena keputusan politik DKI Jakarta, Nabi Imam NU dan Imam Nopo. Tapi itu tidak keputusan ilmiah, sama seperti di Mekah, meskipun sentral Islam tidak berarti keputusan sentral. Karena yang imami itu misalnya Abdurrahman Sudut dibentuk oleh pemerintahan yang bermazhab Nopo. Dan itu tidak baca jalan bismillah. Saya yakin yang tidak punya keberanian. Ulama Wahabi sekalipun tidak akan punya keberanian tinggal bismillah. Kalau bacanya sirri berani, tapi kalau meninggal tidak berani. Saya ini ulama, tahu betul etika ulama. Quran versi Arab Saudi, versi Wahabi itu untuk Fatihah bismillah itu dikasih nomor 1. Paham ya? Dikasih nomor apa? 1. Alhamdulillahirabbil alamin baru nomor. Artinya keyakinan orang Wahabi sekalipun itu bismillah itu ayat minal. Coba selain Fatihah, bismillah belum ada nomornya, hanya sebagai pembuka. Tapi untuk bismillah kan sudah ada nomor berapa? 1. Ini 1. Nomor 2, Fatihah oleh Rasulullah disebut As-Sabul Masani, ayatnya 7. Itu nak bismillah ilang 6. Mau pinter? 6. Padahal kan Nabi mengenal, nah Fatihah ayatnya pinter. 7. Walakot ataina kasab'am minal matani. Fatihah ayatnya pinter. 7. Dan itu kalau bismillah nggak dihitung, jadi pinter. Nah, sebab itu riwayat hadisnya itu palam asma ahadam minhum. Saya tidak dengar. Lah tidak dengar ini kemudian rata-rata model Wahabi beberapa ulama dunia termasuk milih asirru fi qiraatil basmalah. Lah ulama-ulama Syafi'iyah pakai al-jahru fi qiraatil basmalah. Tapi ini masalahnya dari masalah teknologi, juga masalah nombor tua. Kiai tua, niat jaru, Bismillahirrahmanirrahim. Mantan preman niat siri, biasa bunga tua. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan hal yang subjektif. Mantan preman niat siri keteguhan, terus biasa bunga. Uang itu niatan tetap singkli. Wong ngono iso diakali teknologi, wong liya speaker tekan. Nah, ono kan gak masalah istihadiyah, itu masalah pola-pola yang didiktekan oleh keadaan. Lah, mahal istihad itu tidak boleh sesuatu kok didikte oleh apa? Keadaan tidak bisa. Paham ini gitu malah. Lalu kalau nanti beberapa kali masalah istihad, atau sebuah hadis. Kalau amrin dibalin, lalu tak ada uji bismillah bahwa asal barang apik orang dibaca no bismillah itu elek. Wah, ini pertanyaannya. Apa semua barang baik baiknya dibacakan bismillah? Ya udah, pokoknya barang apik wae dibaca no bismillah. Orang santri cerdas, dia ini apik sholat, apik komat. Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar, la ilaha illallah. Akan kalau Bismillahirrahmanirrahim, Allah Akbar. Kayak itu putus. Berkata agar barang apa yang macam apa? Juga Bismillahirrahmanirrahim. 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 Apa kurang? Coba ada Bismillah. Jadi nak barang apa kan macam Bismillah. Lama terus Bismillah barang apa? Kalau Bismillah ini. Lah barang apa? Kalau Bismillah ini malah bolak-balik. Jadi kan kiai betadine bodoh itu aja. Demikian. Artinya apa? Betapa tidak mudahnya memahami hadis kecuali ulama. Nanti memang dalam setiap barang baik harus dibacakan Bismillah. Tapi motor pun nabi ada terus motor Bismillah. Tidak ada sunnahnya. Nabi Muhammad motor apa? Karena itu orang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir rukuk ya.
Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, bersama Allah gimana bisa? Bismillah, karena semuanya barang baik dan itu baiknya dibaca apa? Dibacakan apa? Waktu kali wonten guyunan itu, wonten tiang kami senangi pangeran, buat angking MPI, rasa MPI senangi rasa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Menikmati pangeran kita Allah. Jadi normal dan Allah taala. Nanti katakan perkaranya enggak. Muhammad dia agak terima. Karena dia itu giliran 300. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Berkemantul ini orang kiai nggak berapa. Mungkin kita dinikmati taala agak terima. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Kurang ajar, kurang sunnah, kurang hadis tanpa kering kemati. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Tadi berbaru aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau enggak terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur kalau tidak kita boleh. Sebetulnya itu memang kesalahan. Kesalahan kita adalah menjadi bodoh bahwa ayat itu menjadi polemik NU dan Muhammadiyah. Kalau saya dan siapapun ulama pasti lebih terbiasa dengan terminologi ini masalah Syafi'iyah, ini masalah Malikiyah, ini masalah hamba. Ya, karena NU lagi kita tahun 6 Muhammadiyah lagi tahun 2. Itu kan baru kemarin kitab yang kita baca itu mulai tua-tua. Misalnya kitab Bukhari zaman tahun 200 Hijriah. 200 Hijriah kira-kira tahun 700 Masehi. Tua di BNO dan Muhammadiyah. Kita ini tidak familiar dengan istilah-istilah dikotomi yang diciptakan oleh ormas kekinian. Kita tidak familiar, kita sebagai ulama itu janggal. Sebenarnya senang mawon, anak tontonan tanpa taala, senang mawon, ibu dan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmumnya gak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batal banyak sholat mata kok bahasa Indonesia itu oleh. Nama? Apa itu? Allah dipakai Allah juga oleh bahaya. Allah dipakai Allah juga terima. Paham ya? Ini belum jadi pelajaran. Wa ilaihi yurja'ul amru napa. Jadi di luar batasan-batasan fikih kita tetap pakai ilmu hakikat. Termasuk tadi ini penting di bapakmu Allah, di keluarga yang Kristen atau tidak ada kewajiban kita mengomentari wong kafir matu alal kufri. Itu tidak ada kewajiban. Sehingga kita tidak tahu mabena kok. Meskipun dalam hukum dunia karena matinya ala dohir kafir kita protesinya model nomor. Tapi inna kalau ista'al umrohullah kalau kamu hidup sampai mati walau takul li akademin anta kafir nikulam yuha tidak ada. Tapi sebaliknya ada kitabnya. Kamu komentari orang yang sebetulnya mati iman, kamu komentari kafir malah apalagi kita sekarang komentari kafir dalam level-level yang sama-sama Islam malah repot. Kayak kasusnya Taliban dengan sekulerisme di Afghanistan, kasusnya Kurdi dengan Saddam Hussein di Irak, sama-sama mengkafirkan, sama-sama menghalalkan saling malah repot. Mengenai gua senang banget yang sekarang di Arab Saudi itu sudah agak modern. Pulau itu menangi darani sirik, setiap kesalahan darani sirik. Terus medung-medung darani bid'ah. Saya kira untuk modern yang interkurafat. Jadi dengan menapa itu tensinya berdalam. Jadi Allah bulan sirik. Saya kira medung bid'ah. Jadi medung apa? Kurafat. Menapa sesuai nak sekuler kafir tradisi. Jadi tidak jelas hukum. Mau dihukumi apa? Jadi aku yakin, sebenarnya suwe-suwe itu wadah kakuat ini. Ada yang Muhammadiyah, NU, Wahabi. Biasanya kamu sekuler kafir. Jadi dibacakan apa? Paham ya? Dibacakan apa? Sirik, ekstremen, didono kitab, didono kurafat. Suwe-suwe apa? Gimana hukumnya cara kufur? Kalau itu tradisi bangsa.
Kadang-kadang beri budaya apa? Kalau menurut agama gimana? Agama tidak bicarakan tradisi. Agama hanya bicara halal haram. Itu juga yang hasilnya apa? Ya tinggal dari zaman siswa, karena itu kumpul dari santri di khusus, lalu itu kumpul haram. Karena mahasiswa silaturahmi pertemuan mau audisi ilmiah dong. Betul-betul itu agama ya kalah, bahasa itu ya kalah. Nah, sing santri anak-anak itu kumpul kayak nak jawab, bareng-bareng tak itu berdua. Jadi mau nanti nolong berdua ini palingnya. Oh, ini gua pakai surat Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim, surah Yusuf. Makkiyatun mi'atun wa ihda asyrata ayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitab suci. Tilka yang mengkono Quran hadil ayat itu ayatul kitab. Itu ayat sama Quran. Wal idhofatu di makna minggu mana min al-mubini kan jelasno. Al-mubini sing kang jelasno hakim maring barang hakuna badhe sanging barang batin. Inna satana ingsun andalna nurun ingsun ing Quran tak turun Quran sare rupa Quran Arabian kang bangsa basa Arab bilu qatil Arabi kang luwih Arab lala kunono sira kabeh alama kang tak kiluna iso mikir sira kabeh sabangun nanti paham sira kabeh maani ing pira-pira kemaan ya ing pira-pira maknane Quran. Nah anu ingsun apa naku sunyi ket ana ingsun ale kae ngates sira ahsanal qasasi ing api-api cerita. Dimas perkara awsena kang maring waktu ingsun di kainat perkara paring waktu ingsun ileka maring sira. Al-Qur'an ing Al-Qur'an. Wa inna sine kelakuan mukaffatun innahu satane kelakuan pun ta'ala sira Muhammad ing kopi sanging dunya kelawaki. Iku lan al-qafilina setengah sanging wong sing ora roh. Dewa filin lali sebelum dikasih wahyu kan dinasti wong ora roh. Niki kula terus masih sore tapi kula suka mukadimah masalah ceritanya Nabi Yusuf. Jadi balik yang mau Nabi jadi Nabi itu sudah ada mitos, ada legenda, juga ada versi-versi kebenaran sama ini Muhammad Al-Fahmi. Mitos, legenda, juga bagian kebenaran-kebenaran sama. Sebab itu surat Yusuf dimulai dari kata nahnu. Engsun Allah milikani kuwe Muhammad. Artinya Nabi itu tidak tahu, kemudian dikasih. Kenapa Nabi akhirnya dikasih tahu? Menurut aturan atau legenda atau apa saja, karena ini nanti versinya banyak. Orang Yahudi Nasrani punya keyakinannya. Ciri utama Nabi, unaroh ceritanya Nabi-Nabi sebelumnya. Padahal bisa gak ada buku, gak ada dokumen. Akhirnya orang Yahudi pinter, Mas, aku takut 5 hal. Yang tahu hanya Nabi. Atau Allah julun atau misalnya Nabi orang siji loro sama termasuk aku. Kenapa? Yang bisa jawab ini ya Nabi kan. Pertama takut aneh, takut sejarah. Bisa mas, ning Mesir itu orang kuat. Jenenge di Quran, ceritanya mas. Di Quran lebih cepat terjadi. Nomor 2 Nabi Yusuf itu dua masalah dari dulu-dulu. Itu ceritanya. Itu menunjukkan bahwa Quran turun ini sudah penuh dengan masalah ilmiah, masalah intelektual, yang kaitannya dengan legenda, mitos, dan kenyataan. Itu tahu jadi kita campur. Mengenai ahli kitab dua versi dari Kanjeng Nabi, lalu sotiku, itu agak benar. Kadang sebagian orang bukunya mitos, paham ya? Tapi ya jokorok, kadang ya benar. Misalnya cerita Nabi Sulaiman. Dua ini Sulaiman berujungnya saya. Kok iso ngitung, tinggal sopo. Jadi berujungnya apa? Tahu semuanya dibimbing buara. Kepengen dia anak ganteng-ganteng lanang mujahidin bisa dibilang. Dari rumah mungkin tokar itu balik itu kok saya punya apa? Waktu itu rumah saya bingung, ya ilah semua saya bingung. Aku lakukan mana kalau ya? Santrinya semua saya bingung. Tapi apa yang percaya orang kita apa? Tetap kita apa keterangannya ngono. Nabi Sulaiman tahu mengguli bujurnya itu ngilang. Akhirnya, ya cuma bukan dibuat dengan jawaban orang aja jadi apa? Lalu kalau ngomong, mesti kita orang legenda, orang mitos, orang bagian bener. Nah itu kalau mau dorong, kadang bagian. Misalnya kan,
Nabi Sulaiman dia nabi tapi ono keliru nih. Mulane nabi itu dia Nabi Muhammad dia ono keliru nih. Mulane nek ana dari adat garang anti terkenal akeh napa. Sulaiman iki ono cerita. Sulaiman itu rojo. Ambil pangeran itu man Sulaiman itu udah di rojo tapi nganggo jimat. Jadi ku jimatnya ali-ali, ono akiye. Saatnya kita benar yang jadi yang tadi kata cukup. Nanti simbol sambil-sambil saya ikut nanti jimat nanti gede kita kalau gede kalau itu enggak tidak terus ini. Bukan Nabi Sulaiman itu Nabi Muhammad kan Nabi itu Nabi Muhammad kan dia akhir orang jadi apa? Orang jin pinter. Bujune Sulaiman di antaranya tinggi percaya sih. Jin itu beda bujune tinggi percaya bahwa akhir paham ya? Wah, kira tiga, barang tiga, jadi ikut sama itu dari Nabi Sulaiman. Lumpur ning singgah tanahnya Nabi Sinten. Jadi rojo, bisa itu mungkin kan itu dari Sulaiman dari Sinten. Barang dari rojo Nabi Sulaiman, aku Sulaiman, aku Medan, Nabi Sulaiman yang rojo. Aku Nabi Sulaiman jago pengisan, punya aku yang dalam, kehilangan kerap. Aku ketemu, aku ini Sulaiman waktu Medan. Jadi Sulaiman itu mikir kenapa? Jadi tokoh Sulaiman enak, jadi berkali jadi dia ngomong apa? Itu yang disebut walaupun fatang na Sulaiman wa alqaina ala kursi jadadan cuma anak. Kalau biufirli wa limulka layang bagi di akadim mengkaji innakan tawafat. Akhirnya Sulaiman jaluk kerajaan di Allah, sing sistemnya rasa lewat akhir. Ya rasa lima kali. Ini kok akhirnya dikai kerajaan angin. Dikai kerajaan apa? Angin, sampai kerajaan. Nah, versi tafsir yang begini ini berdasar Israiliyah. Yaitu tafsir itu berdasar referensi dari mitos Yahudi dan Nabi. Yang disebut nama Israel. Ngeten ini bingung, kok bener no kadang, liru kok liru no kadang. Kaya kita wali ngomong ini. Dari kali surga itu wayang di ketoprak. Mereka budaya, jadi dakwah harus nganggo kultur, nganggo wayang, nganggo ketoprak. Tapi pertanyaan, tidak tenang kalau tidak ada yang berjor dengan siapa. Sebenarnya ketoprak itu tak tidak jadi santri tidak terima. Maksudnya wali dakwah yang harus kecil. Mungkin, aku bantah-bantah. Nganggo perwayang kulit, semua sejarah. Tapi kalau tidak ada dari santri ini, sebenarnya wayang jangan tidak ini. Oh, sing bantah-bantah nanti. Orang tidak orang. Akhirnya kalau iya, mesti stop senang orang tidak ini. Lalu kan keyakinannya sampean, ketopraknya kali juga kalau tidak orang, dari sampean ngaji aku. Lalu itu mana orang? Ngaku tak lagi tu. Mungkin tak makan, tahu? Mesti jenis sejarah antara mitos dan tidak itu kali ayo penanggung itu waktu barang itu. Bukan betul itu tapi betul itu. Pengawasannya akan perangkat melewati kali. Padahal dia nggak melewati kali naruh pengawasan. Dia tahu dia punya sejarah dia kan lanang. Dia nggak bicara itu. Jangan dibuatkan berbaca itu. Nah akhirnya kantor melewati apa? Ini ya orang itu. Tapi apa sanating? Kalau anak itu tahu incen nggak panen. Paham? Lah cerita kenabian mesti dibumbui apa? Ya misalnya itu bayang ngumpuli wong sewu dikumpuli kabeh. Kepengen dia anak mujahidin nabi sampai itu. Mesti kiai sing moco. Aku wajib. Enggak sampai sing moco. Tenang tahu. Akhirnya yang dia sampai kena yang itu tenang itu. Nak nganggu jimat itu lah. Jadi akhirnya sampai pengaji sewu yang terpanut teking rendek tolak. Akhirnya orang mitos-mitos semua. Akhirnya kacau. Akhirnya yang dukul-dukul ini kacau ini. Dan sebagainya. Sebab itu kajian Nabi dari Nabi itu pusing. Antara mitos, legenda, kenyang. Nah, kajian Nabi ngadepi informasi tentang Nabi Yusuf kayak apa, tentang Zulkarnain kayak apa, terus tentang Sinten yang terkenal Nabi Khidir kayak apa.
Padahal kalau Nabi tidak tahu, itu menjadi ukuran orang ahli kitab ngakoni dia Nabi tahu lah. Paham ya? Jadi nak takut orang ini mesti riwayatnya, wae kalau nak alam Dzulqarnain, wong Yahudi takut Dzulqarnain itu tokoh mas, takut ngetes orang takut. Enggak, bukan takut boleh keterangan takut ngetes. Lalu sampai kajian Nabi ditakut. Mas, jadi ini Yusuf mimpi terus belajar kamu jenenge apa wae mas? Nabi orang itu tenang. Akhirnya diberi tokoh mana? Menjadi Nabi umumi atau mau barang jiwanya jauh-jauh di sosial tak benar mas. Tapi orang iman, wah aku mau jalan itu benar. Kilo apa kadung jauh tinggi loh. Muka kawannya wanita. Ya itu tadi. Tapi kajian Nabi populer jadi Nabi baru kau jauh tinggi. Mana semua yang gedeng teman-teman terakhir. Sebelumnya orang Islam itu, Islam orang julu-julu. Jadi Islam harusnya orang lazim. Sebelum ada Nabi lahir, itu yang Yahudi sehingga kerana iki wayai orang Nabi ada lagi. Roh ibu Bukhairah, panggung cerita. Jika tadi Nabi umur 2 tahun, digawa ke Taurat Ningsam, yang Palestina dari roh ibu Bukhairah. Iki calon Nabi, terus nombor Palestina lebih paten. Saya kita untuk anakku, anak-anak. Nah ini rata-rata calon Nabi. Bagaimana anak-anak? Neng boleh kita sorot istirahat Nabi akhir zaman. Bapaknya mati tak nih kandungan. Jadi anak-anak di bapak. Iya di ponanku ya bapak ya. Jadi cuma populer loh yang jadi kasih populer baru kayak apa? Itu juga ada kiai terkenal baru kayak itu. Baru kayak wartawan. Karena kiai ngarang ngomong belum tapi terkenal baru kayak wartawan karena di masa apa? Belum baru. Sambilnya di bapak nang betul terkenal kiai ini. Mesti nopo. Wartawan ini nggak dilakukan, nggak sesuai saran Pak Kiai. Kemudian pengiran dari paradok. Lagu tombol hati, cara dibawa konser-konser yang melibatkan lanang itu orang populer. Jajal bawa tampilan itu orang populer. Nanti bawa arti populer. Mulai dari jadi perdebatan. Kali Joko pas gawe wayang mau nodal. Orang-orang ini sendiri seorang. Tetap. Yo, nah, ini persis budaya ya orang untuk kiai nari dengan apa? Iya, akhirnya yang ketiga, tidak perlu dewi. Ya, bodoh lah, akhirnya ada di mitos. Ini benar mau apa? Juga dari Kali Joko debat dari Sunan Giri. Kali Joko kita nanggu wayang temur. Sunan Giri ngamuk-ngamuk. Tapi wayang sebenarnya dihisap di bonon rokok menggalinya. Kali Joko kan rapati tengah. Wedi deh. Hanya kali Joko yang Islamanya mantan preman terus nopo Islam. Makanya pada lapor nanangkal tengah-tengah. Gawe patung sing pengekei nyawa itu nak dianjikan murid. Kalau patung utuh nonton itu sebenarnya dihisap. Pengekei nyawa dari kaji nanti kan. Karena patungnya siapa? Mungkin-mungkin orang di gepeng kan tidak jauh. Gak apa-apa, ya, ini jadi wayang kulit itu. Orang gepeng, orang itu apa? Ya, nanti itu gak tenang cerita muncul. Ya, orang itu pemain antar kiai, gue cerita perdebatan Kali Joko, betul apa? Ya, kalau cerita bidang kencono, wakil Kali Joko itu wajib. Sunang-sunang kok, barang-barang ini sahabat. Tapi wali kok sahabat ini kok kan gak mantap. Akhirnya langsungnya ditolak kuping. Tolak kuping dibuat dari hidang apa? Bencana. Karena kena mitos itu saat. Di sini kita tinggal buku malah. Orang cerita mitos ini benar. Wah, ini wali tolak wakil kalah di pondok. Terus diberi asuh. Barang asuh yang diumum lagi, jadi benar lagi di nomor. Serang bener wali tolak. Kasih cerita titik. Kamarnya anak terus, wali tolak anggap versi ini kurang. Kau tukang nopo? Tukang bodoh. Tapi sing bener di bawah guna apa? Mungkin ngomong orang di benar ora kuburan. Kuburan ini di benar lebih ramping. Dari kuburan Kali Joko. Kalau ini mengaji tentang Bojonegoro, diwaji kuburan Kali Joko sing versi anyar, versi khusus dengan yang daerah Senori. Kalau ini kalau di kalau mampir dengan santri pulau mengalami. Apa ini pasti nopo dari kusur nanti dalam itu muni kuburannya cinta kali sampai orang empat tahun. Padahal Kali Joko versi resmi kan Demak.
Ngono versi senten senori. Kudu muni kali coba, angger wali atau kiai nang ning desa tau yo kali. Wong sing jaro kira-kira itu takoki tenang sing jaro sing rumah itu orang bikin pekerjaan kok ribet. Jadi orang joko kunci macam-macam. Biasanya kali nopo. Joko mau ada uang joko kali jadi nopo. Itu anehnya. Bahkan sahabat terpopuler Amr bin Mu'ad, Abi Dzar al-Ghifari, sama juga nak tinggal di daerah atau tinggal di sini. Ini kuburannya di kok kali 3. Ini pulau kadang dijamin. Masa sahabat terkenal itu, misalnya Amr bin Mu'ad itu kan sahabat terkenal pernah jadi gubernur Mesir. Ini kuburannya di Mekah. Mereka itu lagi, nah itu ada sejarah, misalnya legenda, wonten misal. Misalnya Penambunan, terkenalnya dulu dimakamkan di Lampung dekat saya. Wong Madura ora trimo, mergo daerah Madura ora wali dicolong. Wong dicolong waktu Tuban kapale ra iso mlaku. Namun isarate disareno niku. Tapi wis nyolong kok ora entuk kok dari Penambunan kapale dijupuk dipendem niku. Madura. Kayak kuburane Penambunan ning Gunung Lampung ning Kulon niku teng Tuban teng Madura. Tapi si nyolong wali kan pecinta wali. Motor iko wali yang diudari kapan dia itu? Kadang pula, leyo pecinta wali kok mudari. Motor Penambunan di pornografi. Leyo pecinta wali kok mempornografi kan? Tapi kita terkenal atau tak mandi kalau nyatunan guna atas nama makam itu orang tentang makam di pulau. Untuk keyakinan yang makam asli makam itu nanti memiliki untuk dicolong. Jadi mau itu umur tapi memang banyak. Nah, Nabi itu juga mengalami beberapa mitos, legenda dan sebagian kebenaran. Dan itu tentang nabi-nabi sebelum hidup. Termasuk tentang Yusuf, tentang Dzulkarnain, tentang Luqman Hakim. Lah padahal orang Yahudi punya pegangan kriteria mana yang hakim, mana yang enggak, mana yang mitos. Nabi ditek itu lah. Nah Nabi kok nanti terjebak ada yang mitos kalau tidak, bodoh Muhammad Wahyu. Ternyata orang Nabi. Makanya butuh Jibril yang mandu untuk menjelaskan versi sejak. Misalnya walet aluna ka antil kornet. Itu satu hari minggu dikro nama karena lalu filal itu betul. Versi mitosnya ya banyak. Itu tadi misalnya kayak Sulaiman, masa seorang nabi jimat dengan ahli-ahli kerajaan yang bergantung nomor. Masuk iso ngumpuli wong suwoni sewu, ngumpuli sitok ya karu-karuan, malah nomor. Semua terima itu. Begitu juga tentang Nabi Dawud. Itu versinya bukan. Sampai orang versinya itu. Sama nak cerita nih, versi masalah nubuah. Kelambi untuk usul mau tinggal di Jogja. Kalau kita suami tamu, itu kabarnya dia nggak jadi yang bersaling. Sebenarnya itu jenengan. Itu kalau sumbak kinteran turun. Pokoknya nak takat juta mudah turun. Kalau anak-anak kayak ini kami saja juta. Itu meyakinkan. Kata maklar, omongan kan ada. Betul saja, lo betul percaya atau tidak percaya? Ya apa yang nak percaya, yang menghormati aku, ya seneng aja. Tapi keyakinan itu tak lagi gue, tapi keyakinan gue apa pun sebenarnya hormat aku. Lumayan menghormati tambah. Sisi wong alim lo baru gue nopo untuk usul mulai kan ada di iman manusia. Tapi kita kan yang iman itu salah ini. Nabi Yusuf ini cari tiktoknya sendiri mana? Nabi Yusuf pas ate dicemplungno tenggene napa sumur. Niku dhewe. Niku dicopot ilang. Diblodori kaya katoran dekat. Jadi mulane nggon film-film barat tapi Yusuf kaya katoran napa? Dekat. Ya kok kaya katoran kolor niku. Dicemplungno teng sumur. Bon. Nabi Ibrahim jawab iki ini cerita menarik cerita. Ibrahim pas sampai di sempurna penggene, no? Jadi apa lagi? Pas neng diroseng ini baju dikai baju anti api, contoh suara. Baju itu disimpan Ibrahim ketika beliau selamat.
dikekno Nabi Ishak. Nabi Ishak dikekno Nabi Yakub. Hilang. So Nabi Yakub hilang ternyata dijulik Jibril. Ini kenapa? Barang dijulik Jibril pas Nabi Yusuf ning jero napa? Sumur. Digono. Malah beneran tuh kira nganggo klambi iku digono-gono. Kowe tak kei klambi warisane lalu gono. Iku warisane sinten? Ibrahim, Ishak, Yakub, saiki kok sinten? Nah cerita ini separuhnya benar, bukti tak benar. Ketika Nabi Yakub utuh mergo kesuwen angan-angan Nabi Yusuf, falamma anja al-basyiru al-tawu ala wajhihi fartadda. Ketika Nabi Yusuf jadi raja ning Mesir, dikandani bapake utuh. Niku ngongkon ajudane iki terus. Nak klambi iki kena bapakku, tersentuh saja, tercium saja, mesti gak ada apa mas? Fartadda apa? Mengenai minta kami Allah Rasulullah itu rakam kali jogo sebetulnya itu untuk Nabi Yusuf, sangka Nabi Yakub, sangka Nabi Ishak, sangka Sinten. Iku ratu balik produk Nabi Ismail. Ini akan benar akan aku ngalih dulu. Kau rumah benar nak mataku kita pakai orang itu. Dulu ini penting kalau terang. Benar kan ngaji berhubung di motornya. Orang itu jadi tahu bergantian. Semua ngaji tidak tahu tinggal setelah ilmu foto pak. Tidak tahu terus tahu final, kadang untuk terus cuma untuk ilmu. Mari kalau jadi muka lagi, kudu sinau. Jadi sinyangon itu jumpa untuk ilmu anak apa? Mau coba tahu sinau kan? Semuanya. Aku tuh ngawam, ngawam mau seneng banget. Menyau sinyangon ini baru nopo. Tujuannya tersinau sehingga umat itu dapat limpahan nopo. Modal di sana. Covid ya, dulu kan bahasanya pertarungan kita menghitung. Tes-tesan korban di tombol pengiran untuk yang itu adu. Covid korban berkode sapi di tombol pengiran. Habil korban berkode sapi di tombol apa? Covid korban sampai 2 bulan di tombol. Waktu itu tidak ada suatu korban pengiran. Jadi berkode sapi. Ketika Nabi Ismail lagi disembelih Nabi Ibrahim gak gitu, itu kan diketik betul. Itu kasih saya dari betul di Dinggo itu betul zaman korbannya itu. Jadi banyak cara yang mau tadi. Jadi kita tetap. Lalu tadi Nabi pirang-pirang, jauh ditakok, mati asli di. Oh orang balik saya tontonan jauh, mati asli di. Enggak sampai yang kiai lagi angkatan tinggi, angkatan damai, itu cerita mitos macam-macam. Misalnya sama tak tahu ini, orang tumbak ini dari sebuah mitosnya macam-macam. Orang tinggi itu amu, kiai itu pokok. Kita ni orang itu itu aneh-aneh, kiai dan nasiri. Kayak orang bantu lah. Nah ini itu kenapa sejak gempa? Karena ni orang itu dibaca berapa marah. Kenangan itu kalau metro tinggi termasuk di guyongan itu, dia orang itu marah, dia itu jumpa nggak marah. Betul benar, macam mitos kita macam dia manggal, tapi kadang dia mesti santri tidak yakin di orang itu. Misalnya pas ikan yang goreng padan yang mau itu tenang, lagi parah. Enggak yakin kok mesti, enggak yakin yang awal. Lahan di Nabi ngadepi beberapa legenda mitos. Tapi potensi bagian benar. Nah, makanya kan Nabi ngintikan lalu sotikuhum wala tugas dikuhum. Nah, dari Israel cerita, aku ya jomli, ya jomli orang. Mereka nanti ini kita antara legenda mitos dan kebenaran mesti campur aduk. Kata sama cerita tentang Wali Songo. Sama ngomong Wali Songo soal Sunan Bonang, bukan di belanja niru. Pengkatis blesno langsung bukunya belanja niru kok Cina ceblok kabeh. Sempong, makhluk bedak-bedakan mengisok bumi. Akhirnya jadi sumberan. Orang untuk langsung ini wonten jadi sumur kepal. Kalau cinta belanja niru ketekal nengkono sumurnya dikepal. Ada darahnya sumur apa? Soalnya sumberan bawah tanah jadi asal usulnya begitu bedak-bedakan Sunan Bonang begitu. Belanja itu. Kalau orang ahli biologi ya jangan salah
sungai bawah tanah itu apa aja, orang yang budak-budakan. Tapi mulai ini ceritanya dunia mesti ngoten. Lah Kanjeng Nabi itu menghadapi tokoh-tokoh yang penting yang mereferensi kebenaran berdasar kemampuan Nabi Muhammad jawab itu semua. Paling sakit Nabi itu ditakokinya, Mas, wabah Nabi mesti tahu sholat yang Masjid Aqsa. Kau tahu? Nabi belum tahu metode. Tahu aku sholat, tahu tidak Jibril sholat yang Masjid Aqsa merah. Lagi Nabi sholat ya ini Allah, orang ini lawan toh. Ditakoi, lawannya kilo, tiga kilo, masih pusing dong sholat tapi ditakoi apa? Wah, ini Jibril kangen atau bawa miniatur Masjid Aqsa. Ditakoi ngaku Nabi, terus dijawab. Allah itu, Allah semua dijawab. Ya bener mas. Ngaduk ni waktu itu. Betul ini sangat dari kiai itu juga semua karena kita ini juga menghadapi kebenaran antara mitos, legenda dan kebenaran. Atau semua kesel sama kamu. Jadi jangan dibangun tahu semua. Mata yang luar. Semua orang ada ini keyakinan gitu. Jadi orang main dia mesti aku menolak. Dia tak nikmati, orang kudok itu dia tak nikmati. Mengeluarkan dari orang, bukan ngarap. Mungkin kan turunannya niki, dari sing marisin, sing ngapal Quran, sing alim, sing mesti jenengan. Aku mau marisi Quran, sing alim. Orang ngarap, semuanya kartu 5. Jadi yang membiarkan tari beda ini siap di atas 5. Tarik dasarnya di atas itu. Nah itu kok nopal terus kalah nol. Terus diantik nol itu kan kalah. Diwanting nol terus disuat titik. Tapi dia itu karena bodoh dia agak. Saya ketika itu merokok. Tapi dia sampean tahu, jadi baju komik yang dipakai Yusuf, yang dibuat Mobati Nabi Yakub buta, itu warisan saking Yakub, saking Ishak, saking Ibrahim. Dan itu jelas. Satu rambutnya Rasulullah, itu dikatakan kiai tinggi. Bu anak ini bener, ya bener. Dari orang nyatanya orang tertanah. TV yang jurnalistik yang akurat saja punya sanad tentang jubahnya Rasul. Sekarang di Turki itu ada di museum. Betul saya mengenai hadiah dibayarkan Nabi, hadiahnya dengan web. Al-Qur'ani terus diletakkan di masjid ini, web Al-Qur'ani nggak sempat makai, terus diabadikan di sini. Itu mau tertanah mutasinya. Itu panjang belah. Satu tongkatnya Nabi itu, Nabi Musa ini sejarah itu Nabi sebelumnya, itu mau tertanah deh. Lah Rasulullah itu harus menghadapi itu semua. Ini bahwa antaranya ilmu, mitos, kebenaran. Kalau harus ngobrol sosok misalnya sama itu. Semua kue semua masih nanti itu lah. Kalau kita sering ketawa. Ini pun besok sudah biasa. Mesti besok ada biasa. Aku sapati loro. Aku tahu bisa orang-orang keluar. Ya orang tenang. Terus terus ya orang pokoknya dengan lakukan. Malah lu apa? Tapi barang kuno itu antik ya, keretanya mati, mulai digereng, malah mati kan. Tapi usaha gue nak percaya teman-teman, kadang mau tinggal tak tahu gue. Gue percaya teman-teman, gue nak gawe yang mengantik nota itu gampang. Paham ya? Akhirnya Nabi tak jawab, Yusuf itu begini-begini. Bintang itu sebelah gini-gini. Jadi tak tahu ini. Maaf ma'ulumnya ya Muhammad, jadi bintang keluar pokok air. Mikirnya Nabi Jibril atau apa? Jawab lah, jenenge iki ngapi itu. Ya lah, bener ngono kok punya iki sebenarnya iman ini. Apa ini mau dijawab terakhir? Tetap sama, bener. Itu Nabi benar, tapi ya jamin di kelas. Paham ya, tetap nafsu soalnya keadaan proses itu berdasar standar atau kriteria kenabian yang dibuat orang apa? Ya. Di mana Yahudi ini pula yang dulu mempopulerkan calon nabi akhir. Ini